Eh, Sepertinya Bapak Muhammad Arif Rahman sedang ada gangguan sinyal. Oh, mohon maaf. Tadi Iya, yang terlempar ya. Ya. Sekarang saya sudah balik lagi. Kenapa? baik Pak. Tadi sudah ini ya, diminta memberi sambutan saya. Oke Pak, sekarang Bapak memberikan sambutan. Oh iya, baik. Terima kasih. Mohon maaf, saya keluar Zoom. Tidak tiba-tiba terlempar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Zidan, sudah rawuh ya, sudah hadir atau belum? Ustaz, masih belum ada. kemudian masih yang dulu. saya oke, nggak apa-apa. Yang saya hormati dan saya banggakan Mas Farhan ya, selaku Ketua Al-Hadid, kemudian Mas Bagus, kemudian segenap orang lain yang saya cintai, dan segenap anggota Al-Hadid ya, yang juga saya dan saya cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul ya dalam ruang meeting yang berbahagia ini ya, meskipun sifatnya hanya online tapi patut kita syukuri ya. Suara saya bisa didengar jelas ya? Bisa Pak? Ya. Jadi saya kira kita perlu sangat-sangat bersyukur ya, karena hari-hari ini kesehatan ya dan usia merupakan satu nikmat yang sangat-sangat mahal ya. Ada sekian banyak orang ya, saudara-saudara kita yang mungkin ya pada hari ini masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan sakit, bahkan pula yang sudah meninggalkan kita semua begitu. Ya. Kalau dulu awal pandemi ini barangkali kita hanya mendengar kabar ada orang yang sakit ya, orang yang wafat atau meninggal, itu adalah orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya, itu ya. Mungkin hanya di itu ya. Meskipun ada juga yang mungkin kalau itu mengalami ya pasti banyak begitu ya. Ya mungkin pada awal-awal pandemi itu. Tapi kalau saat ini itu tiba-tiba berubah gitu ya. Banyak sekali orang-orang dari yang berada di lingkaran kita ya, yang kita kenal ya, yang kita pernah punya memori untuk bersama dengan mereka, itu Allah dengan sakit atau bahkan telah mendahului kita. Ya, saya kira ini memang satu kondisi yang sangat membuat kita berduka, gitu ya. Tapi ya ini tidak hanya kita yang mengalami, tapi seluruh dunia, gitu ya. Dan sebagai
seorang muslim kita tidak boleh bertanya mengenai kenapa Allah berbuat begitu gitu ya. Kenapa menurun bala atau wabah ini ya. Akan tetapi Allah itu berkehendak sesuai dengan yang Dia kehendaki gitu ya. Tapi yang kita perlu untuk camkan adalah apa maksud Allah di balik ini semua. Jadi itu yang perlu kita ambil sebagai hikmah. Hikmah datang Ustadz Zidan ya tadi. Terima kasih untuk kedatangannya di ruang Zoom ini bersama dengan adik di Aladit. Jadi mohon izin saya memberikan sambutan dua kata untuk mewakili Pak Budi Suswanto gitu ya selaku ketua pembina gitu. Gimana Ustadz kabarnya sehat? Di mana ini? Sehat, alhamdulillah Pak. Bapak kabar sehat Pak? Iya, posisi di mana ini Ustadz? Sekarang lagi di Depok saya, di Jawa Barat. Oh di Jakarta. Ya, mudah-mudahan semua sehat ya. Iya. Amin dok, amin. Jadi tadi saya sekedar merimain gitu ya kepada teman-teman semua bahwa hari-hari ini kita menghadapi situasi yang prihatin itu, akan tetapi kita perlu senantiasa untuk optimis ya, untuk selalu husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang besar yang mungkin ada di balik semua yang saat ini kita hadapi. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa salah satu implementasi dari syukur tadi adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya ya, untuk berbuat baik dan sekaligus belajar gitu ya. Kalau adik-adik mahasiswa kebetulan yang mungkin belum bekerja, ya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu ya. Waktu itu sangat-sangat penting kalau sudah berada pada situasi yang kritis, maka sangat berharga begitu ya. Nah, untuk itu maka kita memanfaatkan waktu ini dengan baik. Ya, itu baik kita lakukan dengan belajar ya, kemudian berbuat kebaikan sekecil apapun itu. Saya kira kajian ini merupakan salah satu bentuk ya bagaimana cara kita melakukan kebaikan. Kebaikan itu tidak hanya yang bersifat material ya kita berdonasi dan segala macam, tapi juga termasuk mengajak kepada berbuat baik ya untuk mengkaji agama Allah dan sebagainya ya. Dan lebih dari itu akan sangat baik kalau misalnya nanti acara kajian semacam ini juga dilanjutkan dengan satu bentuk kegiatan yang lain barangkali ya, yang sifatnya nyata, yang itu ya tentu disesuaikan ya dengan kemampuan adik-adik, dengan kemampuan finansial tentunya ya. Entah bagaimana bentuknya ya. Yang jelas saat ini ada banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, ada banyak sekali jenis kegiatan bisa dilakukan. Nanti coba dipikirkan bersama-sama ya. Jadi kita tidak hanya melakukan kajian-kajian, tapi kita juga melakukan satu bentuk aksi nyata yang barangkali itu nanti akan didukung oleh saudara-saudara kita, gitu ya. Kemudian saya kira saat ini kita juga punya banyak kesempatan untuk belajar ya, banyak media belajar ya yang bisa kita akses ya di YouTube, di segala macam media. Kalau dulu kita ketika mengaji itu harus datang ke satu tempat, maka saat ini kita dengan di rumah saja bisa memanfaatkan. Jadi tolong bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ya.
Karena ke depan saya kira tantangan kita sebagai baik sebagai umat Islam maupun sebagai warga negara ini sangat-sangat besar ya, di mana barangkali energi akan semakin menipis ya, ketersediaan sumber daya akan semakin menipis dan jumlah populasi akan semakin besar, sehingga otomatis akan melahirkan satu kompetisi yang sangat keras ya. Dan untuk itu maka kita harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, baik secara spiritual maupun secara pengetahuan ya, maupun secara fisik dan lain sebagainya. Saya kira mungkin nanti banyak menambahkan tentang hal itu. Terakhir saya mengucapkan terima kasih pada Ustadz yang berkenan untuk hadir pada pagi hari ini untuk menemani adik sekalian, dan juga kepada Mas Farhan dan kawan-kawan segenap panitia yang telah melakukan inisiasi ya untuk terus melakukan kajian-kajian ini ya, sebagai untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada adik-adik anggota lain, tetap semangat ya, dan tetap berbuat kebaikan dan mencari ilmu sebagaimana yang telah saya sampaikan. Akhirnya saya mohon maaf jika dalam memberikan sambutan ada kesalahan atau kekurangan ya, mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam kondisi sehat dan selamat dan mendapat hidayah dari Allah. Sekian saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kembalikan lagi ke. Ya, mohon maaf ini nanti saya tidak bisa mengikuti lama karena saya ada kegiatan habis ini ya, jadi saya persilakan untuk diikuti kajiannya dengan baik gitu ya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Muhammad Arif Rahman atas sambutannya. Selanjutnya kita akan menuju pada acara pamungkas pada pagi hari ini, yakni kajian bersama Ustadz Zahid Zidan Samosir. Kepada Ustadz Zahid Zidan Samosir, waktu dan platform kami persilahkan. Monggo Ustadz. Oke. Ustadz Abdul Muiz, jazakallahu khairan. Kita mulai ya kajian kita pagi ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalam ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil muntaha. Amma ba'du. Jadi teman-teman pengajian Al-Hadid sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kayak standarnya normalnya semua penceramah, khotib, sampai semua motivator lain-lainnya, kalau pembukaan pasti kita selalu sama-sama sebutkan, jangan lupa untuk terus-terus kita puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersyukur karena nikmatnya yang miliaran, yang enggak ada hingganya nikmatnya, yang mana kalau kita andaikan kita sambung nih ya, jari-jari tangan dari zaman Nabi Adam sampai bayi yang baru lahir sore ini, itu nggak akan pernah bisa ngehitung banyaknya limpahan nikmat Allah yang Allah berikan pada kita setiap detiknya. Dari nafas, dari sehat, yang mana nikmat sehat aja, yang sekarang itu kita baru lihat gimana mahalnya ketika orang-orang udah pada krisis oksigen. Kalau misalnya nggak ada oksigen tuh kita nggak tahu rupiahnya itu berapa. Nikmat sehat, nikmat nafas, udara lain-lainnya. Yang mana banyak kita masih sia-siakan pada hal yang ya nggak berguna. Maka kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena salah satu nikmat Allah yang Allah khususkan cuma buat kita nih ya, yang nggak Allah berikan kepada semua hambanya, yaitu kita senantiasa Allah berikan nikmat sadar di hati kita buat ngisi pagi kita di pengajian yang insya Allah diberkahi ini. Karena apa? Banyak manusia itu yang mana Allah itu tidak berikan mereka hidayah. Allah yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah itu berikan hidayah pada yang Allah kehendaki, dan Allah sesatkan juga bagi yang Allah kehendaki juga. Dan juga kita itu orang-orang pilihan Allah. Kata Nabi SAW, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din.
Barang siapa yang Allah inginkan pada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah itu pasti bakal masukin ke hati dia rasa pengen buat perdalam ilmu agama. Pasti Allah bakal jadiin dia paham ilmu agama. Itu bagi orang-orang yang Allah inginkan kebaikan. Semoga dengan datangnya kita di sini, itu adalah tanda yang baik bahwa kita termasuk orang-orang yang Allah pilih sebagai hamba-hambanya yang diinginkan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Nah, selain kita harus bersyukur nikmatnya bahwa Allah itu nggak pilih semua orang buat datang kajian, pagi ini ada yang lagi tidur. Ya, padahal kata Nabi SAW apa? Burika ummati fi bukuriha. Umatku itu diberkahi pada paginya. Umatku, kata Nabi SAW, ya mereka umat Nabi yang nyari nafkah makin pagi, tukang sayur sama yang tukang sayur datang siang, siapa yang habis duluan? Yang datang pagi. Karena apa? Berkah itu pada umatnya yang memanfaatkan waktu pagi dengan baik. Sekarang ada mereka yang pagi-pagi molor, ya kan? Atau pagi-pagi misal main game, atau pagi-pagi misal maksiat, itu lebih parah lagi, ya kan? Dia sedang kufur dengan nikmatnya. Maka kita harus bersyukur karena Allah pilih kita untuk manfaatkan nikmat pagi yang berkah ini dengan baik. Lalu kita akan mulai kajian kita hari ini, teman-teman. Sebelum itu, tadi kita udah puji syukur, apalagi yang biasanya para penceramah biasa lakukan. Oh iya, kita harus sumbangkan salawat salam kita kepada Nabi kita SAW, yang semoga kita semua tertulis sebagai umat yang dikumpulkan kembali bersamanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bakal bahas ilmu yang diangkat oleh panitia, yaitu masa mudaku, masa depanku. Jadi masa muda itu teman-teman ya. Kita mulai bahasnya. Kalau kita ngomongin kata muda, muda itu tiap orang tuh relatif. Kapan sih muda itu? Apa yang umur ada yang bilang umur 30 itu masih muda. Ada yang bilang orang umur 26 tahun belum nikah itu udah tua aja masih jomblo gitu kan. Jadi relatif gitu kan. Masa muda itu sebenarnya berapa sih umur muda itu? Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang Islam nih ya, karena kan kita sekarang kajian agama kan, bukan kajian matematika atau fisika, ilmu apalah gitu kan. Kalau dari sudut pandang Islam, seseorang itu disebut pemuda mulai dari dia akhil balik sampai kapan? Sampai umurnya 40 tahun. Jadi jangan minder teman-teman kalau misalnya umur segini dibilang belum dapat apa-apa, dibilang udah tua atau gimana, karena kasih tahu aja. Allah dan Rasulnya itu katakan bahwasanya pemuda itu sampai umur berapa? 40 tahun. Gitu ya. Kalau kita lihat para nabi itu diutusnya itu pas umur 40 tahun. Kita lihat Nabi Musa. Umur 30 tahun keluar dari istana Firaun. Lalu Nabi Musa berangkat ke Madian. Ngapain? Nikah di sana, gembala kambing sampai 10 tahun, di umur 40 baru dikasih wahyu. Umur 40 itu puncak masa muda. Dan matang-matangnya usia yang Allah kasih buat manusia itu 40 tahun. Itu di antara tua sama muda. Dan yang mana Allah Subhanahu wa taala pun berfirman di Quran kalau misalnya masa muda itu dia itu orang itu jadi dewasa di umur 40 tahun. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf ayat 15 yang bunyinya di awalnya wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Langsung ke terjemahannya aja, dan kami kata Allah perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya susah payah. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Kata Allah sehingga apabila dia anak itu telah dewasa, nih Allah sebutkan sehingga apabila dia dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Nah, ini yang kita garis bawahin. Kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala gariskan orang yang disebut dewasa dan udah lewatin masa mudanya itu adalah umur berapa? Umur 40 tahun. Nah, masa muda itu masa yang menentukan kita itu jadi apa sih di masa depan kita. Masa muda tuh asik gitu ya. Siapa yang mau debatin kalau masa muda itu nggak asik gitu kan? Masa muda tuh asik. Energinya itu full, bebas. Waktu renggangnya itu nggak main-main. Tapi masa muda itu secara bersamaan masa yang dia itu asik, bebas, tapi dia itu paling berpengaruh, paling fatal, paling serem, dan yang bakal paling dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai teman-teman ya, harus kita catat nih ya. Ada seorang penyair Arab itu sampai berkata, ya, ini ada syair dari seorang penyair Arab, "Inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah." Inna syababa, sesungguhnya masa muda, wal faragha, plus waktu kosong. Masa muda, ya. Jadi penyair ini tuh berkata tentang seseorang pemuda dengan
hartanya dan waktu luangnya. Jadi anak muda punya harta, punya waktu luang. Inna syababa wal faragha wal jidata. Sesungguhnya masa muda plus waktu kosong alias nganggur plus dia punya harta. Maka kata penyair ini, 3 hal ini adalah perusak yang paling menghancurkan masa depan. Kok bisa gitu? Ya makanya, benar kata penyair ini. Kita lihat banyak artis-artis ya, seleb-selebgram atau seleb TV misalnya. Mereka itu masih muda udah main perempuan, misalnya laki-laki ya, udah narkoba. Ya, padahal yang tua-tua sampai banjir keringet tiap hari itu cari uang buat suap nasi buat anaknya. Makanya yang bandel-bandel itu rata-rata pemuda, gitu ya. Apalagi pemuda-pemuda yang duitnya, fulusnya ada, yang cuannya ada, gitu kan. Energi ada. Terus tanggung jawab belum ada. Belum ada tanggungan, nggak ada keluarga buat dibiayain, yang nggak ada orang tua yang udah sepuh, misalnya orang tua masih kuat juga. Belum sibuk, belum matang pikirannya, belum sakit-sakitan. Jadi orang muda itu kan, kalau masih sehat kan apa? Otomatis dia hidup itu masih seolah dia itu hidup selamanya. Kalau misalnya orang-orang tua di masjid itu wajar gitu kan, karena dia itu sadar karena oh umurnya udah puas lah, ini udah deket surga nih gitu, udah bau tanah bahasanya ya kan ya. Kalau misalnya orang muda, makanya kalau misalnya ke masjid itu spesial gitu ya. Karena apa? Kebanyakan anak muda itu dengan kesehatannya dan waktu luangnya itu dia masih mikir seperti seolah-olah dia itu hidup selamanya. Dan yang mana kita tahu teman-teman ya, waktu luang sama sehat itu sebagaimana kata Nabi SAW, ni'matani maghmudun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang paling banyak dilalaikan manusia, as-sihhatu wal faragh. Sehat sama waktu luang. Udahlah paling dilupain, dan mereka lah yang bakal jadi perusak banget kalau 3 tadi terkumpul. Apa tadi yang terkumpul? Syababa, masa muda, faragha, waktu luang, wal jidata. Wal jidata itu artinya harta. Kalau 3-3 kumpul, bahaya orang-orang kalau 3-3-nya itu terkumpul. Dan 3-3-nya itu kalau nggak kita manfaatkan dengan baik, kita akan berada pada bencana yang benar-benar nyata. Jadi makanya, waktu luang itu harus diisi dengan hal-hal yang positif. Kalau enggak, ya pasti dia itu pasti banget bakal terisi otomatis dengan hal-hal yang negatif. Kalau enggak dia maksiat dengan waktu luang itu, setidaknya, seenggaknya banget ya, paling minimal tuh dia ninggalin banyak amal-amal soleh. Yang tadinya dia bisa sholat duha, di waktu duha dia main game. Yang tadinya dia bisa sholat tahajud, dia nonton drakor sampai pagi, misalnya gitu kan. Karena apa? Karena dia nggak manfaatkan waktu luangnya, gitu kan. Dan ketika kita sebagai masih muda nih ya, di sini nggak ada yang 42 kan, 40 ke bawah semua kan insya Allah ya, atau ada Pak Guru yang 42 ikut kajiannya gitu ya. Dan ketika kita nih yang masih muda, dari balik sampai 40 tadi ya, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf, udah masih muda, dilancarin sama Allah rezekinya pada orang tuanya. Habis itu rajin pula dikasih jajan sama orang tuanya. Nih 50 sehari, nih 100 sehari misal gitu kan. Nih 1 juta sehari, ada orang segitu kan kasih 1 juta sehari. Kita harus pandai menjadikan gimana uang itu memuliakan kita sebagai manusia dan juga sebagai muslim. Gimana uang itu bisa ngangkat derajat kita di dunia mau di akhirat. Ditabung dari sedini mungkin, kita belajar financial planning gitu kan, kita ngatur keuangan, kita tabung. Dan yang paling penting itu kita rutinkan sedekah. Kenapa? Supaya harta kita tersebut diberkahin. Dan sedekah itu sebagaimana di Quran, di hadis akan dilipat gandakan paling minimal 10 kali. Gitu kan? Asyri amsalihah. Seperti dia itu dilipat gandakan 10 kali, itu minimal. Entah Allah lipat gandakan kontan dunia dengan rupiahnya, atau dengan kesehatan, diganti dengan teman-teman yang baik, diganti dengan pekerjaan yang baik, atau Allah ganti di akhirat nanti. Gitu ya. Jadi tadi seputar gimana kita tuh harus tahu kalau kita Allah kasih rezeki, kita pun juga harus peka bahwasanya Allah mau kita arahkan rezeki kita pada apa yang diridhoi. Kita tabung, investasikan, kita atur keuangan kita, nggak boros, nggak ngeluarin pada hal yang maksiat, gitu kan. Agar apa? Supaya harta tersebut diberkahin, makanya kita sedekahin tadi, dan supaya kita terlindung dari tersalurnya uang pada hal-hal yang buruk. Jadi hendaklah kita jadi pemuda itu yang senantiasa tegakkan syariat dan berprinsip teguh atas syariat Islam ini. Karena masa muda itu masa yang bakal dipertanggungjawabkan. Pasti teman-teman nggak asing, nggak ada yang asing sama hadis ini.
bahwa Nabi SAW itu bersabda, nggak akan bergerak satu langkah pun kaki seorang hamba di hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum dia ditanya 5 perkara. Dan yang kita tahu apa? 2 pertamanya apa yang ditanyain Allah Subhanahu wa taala? Masa mudanya untuk apa digunakan? Umurnya untuk apa dia habiskan? Jadi kalau orang bilang, nantilah pas tua aja kita taubat, kan bisa gitu kan. Pertama kita bilang, yang bahasa basi yang kita udah sering diingetin sama semua orang, apa iya sampai tua gitu loh. Tapi kita mikir, oke lah, kayaknya 90% orang sampai tua gitu ya. Oke lah kita bilang, ente, kau, Anda sampai tua gitu loh. Amin sampai tua. Tapi nanti, misal kita udah tua, tobat nasuha, surga nggak? Surga. Husnul khotimah nggak? Husnul khotimah gitu kan. Tapi kita mikir, oke kita tobat di tua, dan kita berhasil tobat pas masa tua. Dan meninggal dalam keadaan taat, setaat-taatnya. Tapi nanti di hari akhir kelak, pas berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala, kita harus mikir lagi. Oke, kita masa muda, kita tunda dulu tobat di masa tua. Tapi setelah kita tadi meninggal dalam kondisi terbaik tadi, kita harus ingat di hari akhir kelak nanti, pas kita berhadapan sama Allah Subhanahu wa taala, apa yang bakal kita jawab ketika Allah tanya, masa muda kamu buat apa? Karena kita bakal dihisap. Jadi walaupun kita selamat dari azab, kita tetap dihisap. Hisap itu apa? Dikulitin. Semua dari satu detik itu kita ngapain aja, per 1 rupiah yang kita dapat dari mana, per 1 rupiah yang keluar itu buat apa, dan dari yang kita keluarin buat apa dipakainya, ya, semua bakal dihisap. Bahkan ya, emang ada hadis, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal itu dari endingnya kisah seseorang. Innamal a'mal, sesungguhnya amal-amal itu bil khawatim, ya tergantung endingnya. Kalau misalnya ending dia baik, ya udah mau masa lalunya apa, Allah nggak pernah lihat masa lalu. Tapi kita akan dihisap masa lalunya. Masa lalu kita nggak dilihat untuk dihitung, ya, untuk dibalas masa lalu kita. Kalau misalnya ending kita indah, tapi tetap masa lalu kita akan dipertontonkan, dipertanggungjawabkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana nanti di hari kiamat itu di Quran itu banyak. Salah satunya surat apa ya? Fusilat. Syahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Akan bersaksi atas kalian sam'uhum, pendengaran kalian, wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa absaruhum, dan pandangan kalian dan kulit kalian atas apa yang kalian lakukan di dunia. Ya, sampai-sampai kata Allah, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kita nanti bakal berkata ke kulit, ya, wahai kulit, kok kamu tuh bersaksi atas kami gitu loh. Kita dunia tuh baik-baik loh gitu kan, dikasih sunscreen gitu kan, di skincarein gitu kan, kita nggak pernah kita siksa kulitnya kita jaga, kita pakein baju yang bagus, kok bersaksi sih, tega banget kamu gitu kan. Kita udah dikunci mulutnya, habis dikunci mulutnya bersaksi lagi kulitnya. Kata kulit apa? Qalu antaqanallahu allazi antaqa kulla syai'. Allah itu buat kita bicara sebagaimana Allah buat segala hal lain berbicara. Masjid bicara, HP kita bicara, tanah berbicara. Dia sholat di sini ya Allah, dia maksiat di sini ya Allah, gitu kan? Makanya kita harus tahu bahwasannya pentingnya di masa muda ini kita perbaiki agama kita, ya. Jadi kata para ulama itu apa, teman-teman? Meski kita nggak diazab di hari kiamat karena ending kita bagus, tapi cukuplah hisab itu siksa buat kita. Hisab, interogasi sama Allah itu siksa buat kita. Ya bayangin deh, teman-teman. Kita nggak bawa SIM aja, lihat polisi tuh kayak pemandangan indah banget, jantung tuh bergetar gitu kan, kayaknya kemeringet gitu, badan kita keringetan gitu kan ngelihat ada polisi, nggak bawa SIM, nggak bawa KTP, nggak bawa STNK misalnya kan, aduh gimana nih ya Allah nih, disitalah motor, diinterogasi gitu kan, itu mau diinterogasi polisi karena nggak bawa SIM. Gimana kalau kita mati mendadak, bakal diinterogasi Allah sedangkan kita belum bawa secukup-cukupnya amal buat ketemu sama Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat nanti. Terus gimana sih ya supaya kita selamat masa muda kita ya nih ya, sehingga selamat juga masa depan kita, mau masa depan duniawi mau ukhrawi, dunia sama akhirat kita. Ada beberapa poin yang bakal Ana sampaikan. Yang pertama itu, hendaklah kita jadi pemuda yang tadi kita ulang berkali-kali, yang teguh menjalankan syariat dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Teguh beramal soleh, jauhi larangannya sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Rasulullah SAW bersabda, ya ajabu rabbuka min syabin laisat lahu sobwah. Robmu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sobwah. Kalau kita mikir,
Sop buah itu enggak, sop buah bukan sop buah. Ini terjemahannya bukan sop buah. Sop buah itu bahasa Arab. Sop buah itu artinya apa? Kecondongan untuk menyimpang dan dari kebenaran. Makanya kata Nabi, Allah itu kagum sama kita. Yang gimana kitanya kategori yang bikin Allah kagum? Yang mana kita itu pemuda yang enggak memiliki sop buah. Sop buah artinya apa? Enggak memiliki kecondongan untuk menyimpang dari kebenaran. Dan Nabi pun bersabda, Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang mana ini tuh kabar baik banget buat kita kalau misalnya kita mau sabar, masa muda kita nggak habis buat mabuk ya kan, nggak habis masa muda kita buat banyak hamburan uang di maksiat ya, kita habisi masa muda kita sabar ya, ikut kajian walaupun kadang ketiduran, pokoknya kajian daripada ketiduran di tempat maksiat ya kan ya. Ada orang yang ketiduran di dugem gitu kan, ini kita ketiduran lagi webinar, bersyukur gitu loh, karena kita ketiduran di tempat yang mulia. Banyak orang ketiduran di mana? Di dugem habis mabuk gitu kan. Makanya kita bersyukur. Karena apa yang Allah jamin bagi kita yang capek, ya, lelah lillah kita di dunia pas masa mudanya. Kata Allah, kata Nabi SAW, sab'atun yuzilluhumullah yaumal qiyamah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan manusia yang pasti akan dinaungi Allah di bawah naungan arsy-Nya pada hari ketika nggak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini masa-masa di mana kita butuh meneduh gitu loh. Masa di mana matahari jadi deket banget sama kita ya. Ada yang bilang sejengkal, ada yang bilang sehasta sekian kilometer. Dan itu orang-orang akan kata apa kata Nabi? Orang-orang itu bakal tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan kadar dosanya. Kalau kita baik maksiat, ada yang sampai nggak bisa nafas tenggelam sama lautan dosanya. Ada yang tenggelam mungkin sedada sama dosanya karena panasnya dari kiamat nanti. Siapa yang Allah berikan naungan? Yang pertama pemuda, bukan, itu yang kedua. Yang pertama itu adalah imam yang adil, presiden yang adil, raja yang adil. Sekarang susah kita temu kayak gini ya, tapi kalau misalnya di masa kayak gini tetap ada imam yang adil, maka dia termasuk orang yang naungi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ini dia, pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai plus buat kita yang kita udah datang ke sini ya kan. Makanya kita bilang nikmat datang ke sini itu macam-macam, banyak banget nikmatnya, kita nggak bisa hitung. Salah satunya apa? Orang-orang yang menuntut ilmu agama, kata Nabi SAW, huwa fisabilillah hatta yarji'. Sesungguhnya orang yang berangkat keluar rumah ya atau keluar kamarnya buat menuntut ilmu syar'i, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Dia nggak pakai dor apa senjata AK-47, enggak kayak gitu, enggak. Dia cuma bawa iPad, bawa laptopnya, misal dari dapur. Bismillah, oh ya ada webinar. Ya webinar Abang Said nih di kamar gitu kan. Ke kamar. Kalau misal teman-teman udah niatin ke kamar buat webinar ini, kesandung, jebuk gitu. Terus ibunya, Dek, waduh kok nggak bangun lagi gitu kan, nggak bangun lagi. Itu Allah tuh dihitung sebagai orang yang syahid. Kapan lagi kita dari dapur ke kamar kesandung syahid gitu kan? Cuman ini khusus buat orang-orang yang apa? Yang berniat untuk apa? Menuntut ilmu agama. Tadi itu yang kedua ya, orang-orang yang dapat naungan, pemuda yang tumbuh dalam ibadah pada Allah. Ketiga, laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian sampai menangis karena takut pada azab Allah. Berikutnya yaitu laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. Jadi kalau kita pergi kemana-mana, pergi jauh safar gitu kan, ada masjid gak ya? Pak, masjid di mana Pak ya? Nanya Gojek misalnya. Pak, ada masjid gak dekat sini? Kok dengar azan gitu loh. Orang-orang kalau kita termasuk orang-orang yang kayak gini di hati kita ada, semoga kita semua Allah hitung sebagai hamba-hambanya Allah berikan naungan nanti. Berikutnya, 2 orang yang saling mencintai, mereka berkumpul berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau mencintai karena Allah ini bukan pacaran, enggak ada bilang pacaran lillah tuh itu sebuah hal yang enggak menyatu gitu kan. Berikutnya, laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan punya kedudukan, artis lah atau anak pejabat gitu kan. Terus nolak berkata, "Inni akhafullah." Aku takut sama Allah gitu kan. Lalu seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang disembunyikan sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahin tangan kanannya. Dan teman-teman ya dari hadis tadi, untuk jadi pemuda yang kayak tadi kita jelasin, yang ideal menurut Islam nih ya, ideal menurut pandangan Nabi SAW, kita harus lakuin apa sih? Yaitu kita harus dalamin ilmu agama. Karena semakin paham orang yang belajar agama, semakin paham agamanya, semakin kenal dan dekat dengan Robnya. Semakin dia kenal dan dekat dengan Robnya, semakin pula dia bakal takut kepada Robnya. Apa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ayat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling takut sama Allah itu dari hamba-hambanya ulama, mereka yang paling paham ilmu agama.
Kita kalau misalnya nggak tahu hukum celana pendek, keluar berani gitu kan. Kalau kita tahu hukum celana pendek, jadinya keluar porot-porotin kalau kita nggak punya celana panjang gitu kan. Karena apa? Karena kita udah ada ilmu yang kita pelajarin. Aurat tuh dosa ya setiap orang yang lihat ya. Jadi kalau misalnya Instagram ada celana pendek main futsal, dicoret misalnya pakai tinta gitu kan ya. Kalau kita tahu orang yang nggak ke masjid padahal dia mampu, laki-laki, kata Nabi, aku ingin membawa kayu bakar untuk bakar rumahnya. Kita takut gitu kan, karena kita bilang, ya Allah, Nabi ini ngancem loh orang-orang yang nggak ke masjid. Akhirnya di setiap azan tuh, masjid. Nggak ada azan lagi buka Instagram, story, TikTok tuh nggak ada. Karena apa? Karena semakin dia paham ilmunya, semakin banyak pula yang dia takut gitu kan. Kalau kita nggak paham, nggak kenal Allah, siapa yang mau kita takutin gitu kan? Sama kayak orang-orang yang pada Islamnya cuma di KTP-in doang, gitu ya, cuma formalitas doang. Jadi kita datang kajian-kajian online kayak gini, offline, dan yang paling penting teman-teman, catat, datang ke kajian-kajian yang dipelajari dalamnya kitab para ulama. Bukan kajian tematik aja yang dihadirin, yang kayak kita-kita sekarang. Kajian tematik, masa muda, masa depan. Makanya. Karena teman-teman harus tahu, agama ini tuh, inti agama ini, itu ada di pengajian-pengajian yang dibahas kitab di situ. Kalau tematik itu, kulitnya agama aja belum kelar, gitu ya. Jadi kalau teman-teman tengok di dunia penuntut ilmu syar'i, kajian tematik itu gunanya buat refreshing. Kok refreshing? Iya, refreshing dari penatnya, capeknya belajar kitab. Jadi kalau kita orang-orang awam refreshing ke Ancol, ke pantai gitu kan, ke Jogja gitu, kemana-mana jalan-jalan ke gunung. Kalau orang-orang penuntut ilmu ini levelnya beda gitu loh. Mereka cari ilmunya belajar kitab. Kalau udah bosan ngaji kitab, refreshingnya ngapain? Kajian juga. Kajiannya apa? Kajian yang tematik kayak kita sekarang. Nah, makanya kenapa orang Indonesia itu banyak dai-nya, banyak muslimnya, yang kajian pun banyak yang ikut gitu loh. Tapi tetap yang ngerti agama dikit banget, tetap yang pecah belah banyak, yang gampang ke provokasi banyak. Kenapa? Karena banyak kita ngerasa udah cukup ilmu agama dengan kajian tematik. Makanya itu pentingnya ikutin kajian yang dibahas Riyadhus Shalihin, yang dibahas buku-buku tauhid, buku-buku akidah, buku-buku fikih lainnya. Yang kedua, tadi yang pertama ya, belajar ilmu agama dan pegang teguh syariat. Yang kedua, kunci yang paling penting banget dari bahasan kita hari ini, ya, yang paling penting supaya masa muda kita selamat. Nggak pernah ribet kuncinya, cuma satu ini doang. Ini diulang-ulang, semua dai kok diulang-ulang gitu loh. Tapi percaya nggak percaya, sesimpel ini aja manusia itu masih banyak yang nganggep ini sepele. Padahal sefatal itu buat masa depan duniawi kita, mau akhirat kita. Yaitu kita perhatiin siapa yang kita jadiin teman. Kata seorang yang bijak, bahasa Inggris ya, show me your friends, I'll tell you your future, gitu kan. Tunjukkan teman-temanmu, 5 orang lah seling kamu gitu, 3-5 orang, pasti aku bisa lihat gimana masa depan kamu. Sedini mungkin, ya, kita mulai ngefilter, mungkin dari sekarang, mungkin besok, ngefilter circle kita, jadi orang-orang baik aja yang sama kita. Dari agama maupun duniawinya. Kalau misalnya kita bahas baik agamanya, kenapa sih kita harus cari orang yang baik agamanya? Karena Nabi SAW bersabda, ar-rajulu ala dini khalilihi. Seorang itu akan sesuai sama agama teman dekatnya. Maka hendaklah salah seorang kalian melihat dengan siapa ia berteman. Kita udah rajin sholat 20 tahun. Umur 21, kita kos-kosan sama orang yang semuanya nggak pernah sholat. Gitu loh. Alhasil apa? Kita sholat gitu kan, atau enggak kemana Pak Haji gitu kan, digitu-gituin. Alhasil apa, hati kita mulai malu-malu, mulai dari sholatnya yang terdiam-diam, lama-lama ditarik-tarik sama mereka, lama-lama apa, 20 tahun kita rajin sholat di umur 21 karena kos-kosan kita sama orang yang nggak pernah sholat, kita jadi apa, ikut nggak sholat juga gitu loh. Itu sepenting itu teman gitu loh. Tadinya kita nggak ngerokok karena ada yang ngerokok 5 orang jadi kita ngerokok, tadi kita nggak minum karena 5 orang menormalisasikan minum di kos-kosan jadi kita minum. Bukan minum air ya, tapi minum apa? Minum ya, pahamlah minum apa gitu kan. Dan karena di hari kiamat nanti, Allah Ta'ala katanya apa kata Allah? Al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman akrab, ya yang sekarang kita nongkrong tiap hari ngopi gitu kan, atau ngesusu bagi yang nggak bisa ngopi, kayak anak nggak bisa ngopi soalnya. Teman-teman akrab pada hari itu, sebagaimana sebagiannya itu, teman-teman akrab itu di hari kiamat nanti, sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Kecuali kata Allah orang-orang yang bertakwa aja di antara mereka. Dan berapa banyak sih teman-teman orang yang ngerengek di neraka, berharap dulu tuh mereka pas masih hidup dunia, mereka cari teman-teman yang soleh gitu loh. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila.
aduhai, andaikan aku dulu jadiin tuh orang soleh teman, tuh Pak Haji teman, tuh ini teman gitu loh. Ya, kenapa? Karena dia udah terlanjur disesatkan oleh teman-teman yang sesat di dunianya gitu loh. Karena apa teman-teman? Orang yang baik agamanya itu bakal bawa mereka kepada ketaatan. Standarnya orang baik agama itu kayak gimana sih? Kita lihat duhanya kah? Kita lihat status FB-nya atau Twitter-nya isinya quotes-quotes agama kah gitu yang di-retweet? Enggak. Standarnya, dasar standar kita aman. Ya, teman kita, circle kita aman. Kita tuh standar bilang circle kita aman secara akhirat itu, kita lihat ada dari mana? Dari mana teman-teman? Kita lihat dari kalau kita buat dosa depan dia, atau kita buat dosa di close friend, terus dia itu masuk close friend kita gengsi gitu loh. Kita gengsi, kita malu buat dosa depan dia. Dan kalau misalnya kita mau buat taat, pasti dia yang pertama kita ajak. Sebaliknya, kalau dia mau buat taat, dia nggak bakal kelupaan buat ngajak kita. Duha yuk, cari masjid yuk. Kalau kita lagi jalan-jalan, lagi nge-mall, masjid yuk, gitu misalnya gitu kan. Musola yuk. Ya, itu standarnya. Kalau kita buat dosa, kita malu sama dia. Jadi kalau circle kita sampai sekarang masih, kok kayaknya kita mau gibahin orang masih enak gitu loh. Masih enteng. Berarti hati-hati, mungkin kita masih belum ada di lingkungan yang Allah pengen kita ada di situ. Makin enteng kita gibahnya, makin bahaya kita. Karena apa? Gibah itu dosanya nggak main-main, gitu kan. Yang mana bisa kebaikan kita dioper ke orang-orang kita gibahin, kalau dia nggak ridho sama kita, kalau udah habis pahala kita buat dia pun bakal ngerok habis dosa-dosa kita, gitu loh. Enggak, dosa-dosa dia digaruk habis buat kita. Pahala kita buat dia, udah nggak ada pahala lagi, dosa dia buat kita. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi yang baik tadi yang baik agamanya. Kalau dunianya kenapa? Karena ya beruntung buat masa depan kita juga. Mereka itu adalah orang yang nggak suka perbuatan sia-sia. Nongkrong sampai larut, ngerokok, gibah, ngopi, sampai pagi gitu kan. Bilangnya belajar malam sama orang tuanya misalkan atau bersihin tugas. Hampir tiap hari ngabisin duit ortu. Mending kalau nyari duit terus beli rokok sendiri atau apa. Ini duit ortu, dipakai kerjaan maksiat yang nggak berguna gitu kan. Hampir tiap hari. Carilah mereka yang pandai atur uang, produktif, berikan banyak dampak positif buat kita. Kenapa? Karena sebagaimana kata Nabi juga, kalau kita berteman sama ya orang jual parfum, kita dapat wanginya. Kalau kita sama pandai besi, kita dapat bau asapnya, bau apinya. Bahkan baju kita mungkin bolong-bolong karena kena percikan api besi tersebut, pandai besi. Kalau teman kita udahlah agama nggak paham, terus pengangguran iya, punya duit juga iya. Jangan sampai kita jatuh ke segitiga bahaya yang tadi disebut penyair tadi. Ya, inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun bil mar'i ayy mafsadah. Sesungguhnya masa muda plus uang plus waktu kosong itu penghancur-hancurnya masa depan kita. Makanya kalau misalnya kita bahas masa depan di pembahasan kita hari ini, lihat di 3 hal itu. Ya. Lihat di apa? Umur kita buat apa kita pakai? Banyak kajian kah atau banyakkan lainnya? Banyak kita habisin buat sedekah kah? Kita tabung kah buat masa depan kita? Buat nikah lah, buat beli rumah lah, buat dana darurat misalkan kalau kita ngatur finansial ya. Apakah duit kita banyak buat top up Mobile Legend misalnya gitu kan, atau lain-lainnya yang nggak bermanfaat gitu loh. Kita lihat 3 lingkaran tadi, segitiga tadi gitu loh. Kalau misalnya kita pengen masa depan kita itu berguna, masa depan kita cerah, masa depan kita terjamin. Ya. Lalu karena kenapa sih kita tuh harus penting banget punya kerabat yang saling dukung kita buat taat? Karena kita hidup di zaman yang kata Nabi SAW, ya'ti ala nasi zamanun as-sabiru fihim ala dinihi kal qabid ala jamad. Akan datang suatu zaman yang dimana orang bersabar di antara mereka atas agamanya bagai orang yang megang bara api yang masih nyala-nyala, pengen lempar-lempar gitu kan. Gampang banget kita kok kasih bara api lempar kan gitu kan. Kayak gitu susahnya kita buat bersabar di zaman ini. Nggak usah sok-sokan kita bilang, coba kita hidup di zaman Nabi. Karena kita nggak tahu kalau kita hidup zaman Nabi, kita jadi Abu Lahab kah? Atau kita jadi Abu Bakar. Sekarang aja kadang sholat kita lupa, di jam, udah zuhur ya gitu kan. Oh, udah asar ya. Kita mau hidup di zaman Nabi kayak gini modelnya gitu kan. Nah, makanya kita harus bersyukur kita hidup di zaman ini. Karena apa? Nabi SAW itu beri kabar gembira buat kita nih pemuda-pemuda yang lahir di akhir zaman, yang dekat sama zaman-zaman Dajjal keluar, bagi-bagi gandum ke orang-orang yang pengen jadi pengikutnya. Ya kan akhir zaman nanti Dajjal bakal bagi-bagi gandum, ya kan, buat apa, bakal hidupin yang mati segala macam, buat apa, mengundang orang jadi pengikut Dajjal. Kenapa kita ada kabar gembira? Karena kita ditakdirin hidup zaman ini. Kan susah bang, kan zaman ini orang zina di tengah jalan gitu kan, di videoin lah gitu kan, orang sekarang juga riba di mana-mana. Kita harus gembira karena kata Nabi SAW, fa inna min waraikum ayyaman, ya, yang tadi kita hadis itu, hari-hari di mana bersabar itu halnya bara api, kata Nabi kan.
Nah, lalu kata Nabi apa? Orang yang beramal di waktu tersebut, di waktu kita ini, pasti mendapat pahala 50 orang yang beramal seperti amal kalian. Kata Nabi. Ini ngomong ke sahabat nih. Lalu ada sahabat nanya, wahai Rasulullah, tuh orang di zaman itu, kalau beramal soleh dapat pahala 50 orang nih. Jadi kita puasa nih, Senin Kemis. Kita dapat pahala 50 kali orang puasa Senin Kemis. Itu ada sahabat nanya, itu tuh 50 orangnya mereka yang tipe-tipe kita yang suka dosa kayak gini gampang gitu kan, atau tipe-tipe 50 orang kayak kami. Apa kata Nabi? Bahkan pahala 50 orang di antara kalian. Nah, jadi kita dijanjiin Allah dan Rasulnya, kalau kita apapun amal solehnya dan apapun dosa yang kita tinggalkan, kita dapat pahalanya kayak 50 orang zaman sahabat. Yang mana zaman sahabat tahu kualitasnya kan, sholat burung matok-matok pala pun nggak gerak gitu loh. Kita ya sholat kadang baru Bismillah terus ngelamun, inget film yang nonton semalam gitu kan, atau inget kompor dimatiin belum, air dimatiin belum gitu kan, tiba-tiba kita ngelayang, tiba-tiba Allah Akbar, ruku sama sujud tuh kayak hipnotis, pernah gitu teman-teman, ngerasain kayak kita ngelayang gitu, kok tiba-tiba udah salam aja, assalamualaikum warahmatullahi. Tiba-tiba kita nggak sadar udah salam aja gitu kan, tadi sujud gak ya, tadi duduk gak ya, gitu, tipe-tipe sholat kita kayak gitu loh. Tapi enggak, kata Nabi, apapun amal solehnya dapat kita pahala 50 kalinya amal soleh ini dikerjain sama sahabat, gede banget, yang mana sahabat itu nggak pernah macam-macam kalau amal soleh gitu kan. Jadi semangatlah buat kita perbanyak taat di masa kayak gini. Ini tips ketiga. Tips ketiga itu kita harus manfaatin waktu kita sebaik-baiknya, karena tadi kita bilang waktu itu nikmat yang paling laris dilupain oleh manusia. Belajarlah kita manajemen waktu. Dan sebelum kita belajar manajemen waktu, manajemen belajar kapal, manajemen ngolah uang segala macam, mulailah dari manajemen amal sholat kita dulu. Jadi biasa ini teman-teman, kalau misalnya kita mau lakuin sesuatu, gimana pun ceritanya Allah dulu, baru yang lain. Kenapa? Ya kayak tadi, agar semua hal itu, kalau misalnya kita mulai dengan Allah dulu, kita mau kerjain amal soleh, bismillah dulu, kita mau apa, bismillah dulu, ya kita mau ngisi ini sholat sunnah dulu, misal mau dengerin ini sholat sunnah dulu atau bismillah dulu. Kalau kita kerjain semua Allah dulu, kegiatan kita sisanya akan berkah, gitu kan? Jadi sebelum itu kita jadwalin dulu kegiatan kita, amal soleh kita, alarm kita kapan kita tahajud, sholat subuh, jadwalin zikir tiap pagi dan petang itu nggak boleh lewat, karena zikir pagi petang itu kayak tameng buat kita. Makanya kita sekarang banyak orang kesurupan, ya kan, banyak orang gampang ganggu jin karena dia pun luput dari berzikir, gitu ya. Habis itu kita jadulin juga ngaji minimal sehari sehalaman aja, dan kita pilih gitu kan waktu terbaik buat kita ngaji, ya. Waktu sedekah kita juga, duha kita, sholat sunnah lainnya. Dan selain jadwal, kita juga harus sertakan target teman-teman. Jadi tips ketiga ini kita jadwalin ibadah kita, jadwalin kehidupan kita, dan juga pakai target gitu loh. Bukan cuma nabung doang pakai target gitu kan, beli rumah tahun segini, nikah umur segini gitu kan, enggak. Ibadah pun juga pakai target, supaya kita terus berusaha kejar-kejaran buat penuhi iman kita setiap harinya. Targetin ngajinya, Januari misal 1/4 juz, bulan depan lebih banyak setengah juz misalnya, lalu sejuz bulan depannya, ntar Maret sejuz, terus 2 juz sebulan, atau enggak bertahan sejuz tapi istiqomah setahun. Sholatnya pun juga ditargetin, misal kita mulai dari perbaikin sholat wajib kita dulu, target berikutnya bulan depan kita udah bagus sholat wajibnya, nggak pernah telat di masjid, terus buat laki di perempuan di rumah terus, karena yang terbaik buat perempuan di rumah terus. Habis itu perlahan kita mulai sholat sunnah qobliyah ba'diyah, qobliyah zuhur 4 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, qobliyah subuh nggak pernah hilang. Lalu kita perlahan kedua, terus tahajud, yang mana itu berat banget. Pilih waktu-waktu terbaik kita buat baca Quran di situ, ya. Karena panitia tadi minta juga di listnya itu, gimana caranya kita buat nambah cinta sama Quran? Ya kita harus jadwalin Quran kita, gitu kan? Karena orang-orang yang senantiasa baca Quran, hatinya itu pasti Allah bikin hidupnya tenang hatinya. Hatinya tenang. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dan dengan mengingat Allah, kita ingat Allah dengan cara apa? Kajian kayak gini, ingat Allah. Dengan cara kita banyak ngaji, kita dengar suara ngaji, kita banyak berzikir, kita ingat Allah. Maka Allah pasti bikin hati kita tenang. Dan Allah tuh kalau udah berjanji, ya, karena ini kan ayat ya, Allah mau Rasulnya kalau udah bersabda, berfirman, Allah itu la yukhliful mi'ad. Allah itu nggak nempatin janji, nggak kayak kita gitu kan. PDKT terus PHP gitu, manusiaan gitu kan ya, apa namanya? Pokoknya serba ghosting dan meninggalkan janjinya gitu loh. Ngutang terus ghosting. Janji nikah tahun depan, tahunnya 3 tahun menghilang gitu kan. Manusia tuh gitu sifatnya. Ingkar. Allah tuh nggak ingkar janji. Allah la yukhliful mi'ad.
Kalau Allah bilang, ya, aku pasti bikin hatinya tenang, pasti tenang. Di YouTube banyak kok buktinya. Orang Kristen, ateis, orang yang musuh Islam, bahkan pengen bikin orang Islam Kristen gitu kan. Kok masuk Islam? Kenapa? Karena aku dengar ada yang dakwah di tengah-tengah di lapangan di Inggris gitu, dia ngaji gitu loh. Oh gitu. Karena aku dengar ad-duha. Karena apa? Umar pun dulu yang musuh Nabi SAW aja apa? Umar. Masuk Islam kenapa? Karena putrinya baca apa? Ad-duha. Gitu kan. Karena dengar sepenggalan ayat yang nggak banyak, bukan dengar Abaqarah, bukan dengar 30 juz Murotal Sudais, enggak. Tapi dengar ad-duha doang dapat hidayah gitu kan. Makanya kalau Allah udah janji hati itu pasti tenang karena Quran, pasti Allah bikin tenang gitu loh. Dan makanya kita lihat banyak orang-orang yang uangnya itu udah banyak melimpah gitu kan. Tapi apa, narkoba, kayak tadi terkumpul 3 tadi. Waktu luang, ada uang, ada apa? Yang terakhir kok lupa. Waktu luang, ada uang, ada masa muda gitu kan. Kok bisa dia narkobaan, kok bisa dia begini begitu? Karena apa? Karena dia jauh dari Al-Qur'an. Hatinya tuh kalau berusaha menghibur dari sesuatu yang Allah pun nggak janjiin hiburan gitu loh. Allah janjiin orang-orang yang jauh dari Allah itu hatinya pasti keras, pasti hidupnya sempit. Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa berpaling dari ingatku, berpaling dari aduh azan, enggak, ntar aja dah. Aduh Quran, enggak leh, musik aja. Aduh ini enggak leh. Apa kata Allah? Fa inna lahu, maka aku jamin bagi dia ma'isyatan dhanka. Penghidupan yang sempit. Kalau Allah udah bilang hatinya lapang, pasti lapang. Begitu pula kalau Allah bilang sempit, pasti Allah bikin sempit hatinya gitu loh. Wana syuruhu yaumal qiyamati a'ma. Udahlah sempit hati di dunia sempit hatinya, di hari kiamat Allah bangkitin buta matanya. Kata dia, kenapa ya Allah aku bangkit buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitu pula kamu dunia lupa akan ayat-ayat kami, berpaling gitu kan, enggak ngaji, enggak zikir. Begitu pula di hari kiamat ini kami lupakan gitu loh. Kamu dilupakan. Kita enggak, nauzubillah kita jadi orang-orang seperti itu. Allah kalau udah janji kita bakal tenang, pasti tenang. Dan kalau Allah udah janji kita sempit, pasti sempit. Ya. Afala tadabbarun Al-Qur'an. Tidaklah mereka itu tadabbur, ya, mendalami makna-makna Al-Qur'an. Am ala qulubin aqfaluha, ataukah di hati mereka ada gembok-gembok gitu kan. Terus gimana cara kita tumbuhin cinta kita dengan Al-Qur'an? Ya mulai dari cicil lah, kita belajar perbaikin bacaan Quran kita. Mungkin buat teman-teman yang udah follow Instagram Ana lama, di situ Ana upload gratis dan nggak berbayar itu ilmu-ilmu perbaikan bacaan Al-Qur'an. Habis kita perbaikin bacaan Quran, perlahan kita jadwalin sambilan tadi kita perbaikin bacaan kita, jadwalin kita ngaji tiap hari, jangan sampai ada satu hari pun kita nggak ngaji. Nggak ada satu sholat pun yang kita selesai pergi. Langsung main layangan kayak anak kecil gitu kan, habis sholat gitu lari gitu. Sendalnya nyolong lagi. Kita enggak. Kita habis sholat, zikir, baca ayat kursi. Jadi ayat terus hidup hati kita. Baca ayat kursi. Isya, baca ayat kursi. Mau tidur, ayat kursi, kulhu, kul'au, gitu kan, trikul. Baca dulu semuanya. Jangan sampai ketinggal, supaya hati kita terus hidup. Dan kapan sih waktu terbaik buat kita baca Quran? Kalau misalnya menghafal Quran nih ya, para ulama itu sepakat waktu terbaik itu adalah waktu sepertiga malam sampai terbit matahari. Adem. Dan kita belum kotor hati kita sama dosa-dosa. Belum ngelihat Instagram yang aurat-auratnya banyak gitu kan. Belum ngelihat gosip-gosip lambe turah di Instagram, misalkan artis ini zina, gini-gini. Jadi hati kita masih bersih. Bersih dari gosip, bersih dari omong kotor, bersih dari cacian manusia, nyinyiran orang, bersih dari omong tetangga, bersih dari suuzonan orang. Masih bersih hati kita, bersih pun udara. Nah, makanya para ulama sepakat juga, waktu terbaik ngafal Quran pula buat baca Quran itu di waktu tahajud sampai ke terbit matahari. Jadi kalau kita misalnya belum sempat waktu buat ngafal, teman-teman, setidaknya kita bangun tidur itu habis sholat subuh, pulang, sebelum sarapan tuh pas masih kosong tuh kita ngaji lah sehalaman. Alif lam mim dzalikal kitabul, supaya apa? Supaya setiap hari hati kita tuh terketuk. Hati kita rindu terus sama Quran. Nah, habis kita jadwalin, apalagi biar kita makin dekat sama Quran, yaitu kita itu juga perlahan upgrade jumlah baris kita, jumlah halamannya. Tadinya sebaris, jadi 2 baris, jadi 3 baris, jadi sehalaman. Terus upgrade, jangan pernah monoton, gitu kan. Selain itu, kita perbanyak dengar Al-Quran. Di mobil tadinya banyak denger dangdut, ubah sama Al-Quran gitu loh. Karena kayak kata Ustaz Omar Mita, kita nggak ada teman-teman yang pengen kita pas mau meninggal, itu udah sakratul maut, kita udah malaikat nih. Terus kita ngomong ke sebelah kita, play itu dong, Ayu Ting Ting gitu. Nggak ada kayak gitu kan. Orang mau meninggal tuh pasti dia maunya di setel Quran. Gitu loh.
Kalau misalnya kita udah tahu kita pas mau mati itu, kita maunya dengerin Quran. Kenapa pas masih hidup aja, kita habisin umur kita dengerin dangdut, dengerin koplo, gitu, dengerin K-pop, segala macam lainnya gitu kan. Padahal kita aja mau pas mati itu, kita nggak di play Blackpink segala macam, itu nggak mau kita ada sebelah kita, gitu kan. Jadinya malaikatnya seram yang muncul sama kita, nggak indah malaikatnya gitu kan. Kalau kita mau mati kita seperti itu, sebagaimana kata Nabi SAW, kalian akan mati, kata sahabat, lupa sahabat siapa ya, Umar atau Utsman, kalian akan mati sebagaimana kalian itu hidup, gitu. Sebagaimana kebiasaan kita di dunia. Kita lihat di negeri Arab ada kisah di Jeddah dulu, orang yang mati itu dijalankan kecelakaan. Lalu ada polisi datang kan, Qul la ilaha illallah. Udah sekarat, udah nggak bisa ditolong. Ambulans datang, ini nggak bisa ditolong nih Pak. Kata polisinya apa? Qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Mulutnya nggak mau ngucap. Akhirnya apa? Dia itu malah ngucapin lirik lagu rock yang lagi nyala di mobilnya. Jadi radio di mobilnya, musik rock itu masih nyala, dan dia susah buat ngucapin la ilaha illallah. Padahal Allah itu udah bikin ya ucapan la ilaha illallah itu mudah banget. Coba teman-teman mingkem nggak buka mulut. Kita bisa gerakin lidah kita tanpa harus buka mulut. La ilaha illallah. Karena semua pakai lidah ya kan? Semuanya pakai huruf lam. Nggak ada huruf ba, nggak ada huruf sa. Lidah itu udah gerak sendiri bisa. Tapi apa ini udah orang Arab di Jeddah yang negeri Arab ya mayoritas muslim ya kan? Tapi dia nggak bisa ngucapin la ilaha illallah karena apa? Kebiasaan hidupnya dia nggak lenturin lidahnya dengan perbanyak baca Quran, ya nggak banyak dengerin Quran. Makanya selain kita perbanyak baca Quran, kita juga banyak dengerin Quran. Udah kita banyak dengerin Quran, makin hati kita ngerasa indah, kita ngerasa cukup dengan Quran gitu kan. Udah nggak lagi serak sama dangdut misalkan. Jadi kita paling banyak dengerin Quran di setiap harinya. Bukan cuma itu, kita juga tonton video-video murotal itu juga sama terjemahannya. Supaya apa? Kita paham juga apa yang kita dengar. Habis itu upgrade lagi. Udah kita sering dengerin Quran dengan terjemahannya, kita juga dengerin Quran sambil dengerin kajian-kajian tafsirnya. Kita sering baca Al-Ikhlas, ya kan? Siapa di sini yang sholat baca selain Al-Ikhlas? Bohong kalian. Pasti sholat nih, surat tuh kalau enggak Al-Ikhlas, ya kan? Al-Asr, Al-Kautsar, udah itu doang gitu loh. Salah nggak sih kita baca Al-Ikhlas tiap sholat? Nggak salah. Tahu nggak sih teman-teman kalau teman-teman merasa bersalah hidupnya kayak ya Allah udah menuju umur tua tapi kok masih Al-Ikhlas aja dibaca gitu kan. Ada sahabat kegep tuh bahasa apa ya? Bahasa gaulnya apa ya? Ketahuan sama Nabi. Kalau dia itu bacanya Al-Ikhlas terus. Zaman sahabat ada yang kayak kita gini ada. Jadi bukan kita doang gitu kan. Lalu kata Nabi apa? Kenapa wahai sahabat kamu itu selalu baca Al-Ikhlas? Kata beliau, sahabat ini radhiyallahu anhu, li'ani uhibbuhu, karena aku mencintainya. Karena apa mencintainya? Kata Nabi apa? Wajabat. Pasti. Pasti apa wahai Nabi? Pasti surga. Sering baca Al-Ikhlas bisa masuk surga. Tapi gimana cara dijamin surga? Dengan apa? Kok ada yang gini? MC-nya gini. Astagfirullah. Dengan apa cara kita masuk surga? Ya, dengan apa? Dengan mencintai Al-Ikhlas tadi. Makanya cara kita numbuhin cinta kita dengan Quran, cinta kita dengan Al-Ikhlas, kita apa? Kita ikutin kajian tafsir Al-Ikhlas. Al-Ikhlas itu dia itu kita baca sepertiga Al-Quran nilainya. Kenapa? Karena Al-Ikhlas itu isinya akidah. Ya kan Quran itu ada sepertiga akidah, sepertiga hukum, sepertiga apa? Kisah. Ya. Kalau kita baca Al-Ikhlas aja itu udah kita kayak sepertiga hatam Al-Quran. Gitu loh. Kita pelajari oh Al-Ikhlas itu maknanya gini, gitu ya. Oh Al-Ikhlas itu ada nama-nama Allah yang paling agung. Al-Ahadus Somad, Lam Yalid Walam Yulad, yang paling agung nama-nama Allah gitu kan, yang cuma satu, berdiri sendiri, tidak beranak diperanakan gitu kan. Kita dengan kita belajar tafsir itu tambah cinta kita dengan Al-Ikhlas, jadi kita bisa tuh masuk kategori yang sholat Al-Ikhlas terus tapi dijamin surga. Jadi teman-teman ya, gimana cara tumbuhin cinta kita dengan Al-Quran? Nyicil aja. Mungkin kita nggak pernah ngaji, mulai dengan jadwalin, karena apa-apa yang nggak dijadwalin itu akan berantakan gitu loh. Untuk masa depan kita yang terjamin, kita pun juga harus jamin rutinitas kita sekarang juga gitu loh. Kalau misalnya kita pengen terjamin keuangannya, mulai dari sekarang belajar di YouTube gimana cara ngatur finansial. Oh, 3 kali uang kita buat darurat. Oh, ini apa gitu pula buat menjamin masa depan akhirat kita gitu loh. Dari sekarang jadwal dan terus menerus istiqomah dengan apa yang kita jadwalkan. Semoga kita semua Allah pilih sebagai hamba-hambanya yang beruntung di masa mudanya dan dikumpulkan kembali bersama Nabi kita Muhammad SAW di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jadi itu teman-teman seputar gimana cara kita masa muda kita selamat untuk masa depan kita secara akhirat
Dan cara-cara akhirat tadi ini tuh juga bisa diaplikasikan ke duniawi juga gitu loh, dijadwalkan. Setelah kita udah jadwalin semua ibadah kita, barulah kita teruskan ke jadwal-jadwal yang berikutnya, jadwal belajar, belajar ilmu-ilmu bisnis, belajar apa, atau jadwal rapin kasur, jadwal bantu orang tua segala macam setelah kita udah rapihin ibadah yang lain-lainnya. Lalu terakhir teman-teman, yang sebelum kita penutupan nih, karena tadi panitia juga kasih harus ada target dari kajian ini, kita harus tahu gimana cara manfaatin sosial media dengan baik. Simple. Cuman 2 menit, 3 menit doang. Gimana cara manfaatin sosial media dengan baik? Cara manfaatin Instagram, Facebook, Twitter dengan baik. Kita harus tahu bahwasannya semua yang kita lakukan itu dihisap. Dan kayak tadi kita bilang, apa bantahan buat orang-orang yang bilang, tobat ntar aja pas tua? Gimana ngebantah dia kalau misal emang bener dia sampai tua? Kita bilang ke dia, kalau kita sampai tua dan kita taubat, kita emang gak diazab, tapi tetap hisap itu, interogasi Allah ke kita, itu udah siksaan buat kita. Polisi aja interogasi masalah tilang aja tegang, capek gitu kan, keringetan, bingung mau jawab apa, gimana hadapan Allah gitu loh. Yang mana kita benar-benar di-play tuh film kita maksiat di kamar sendirian nonton apa misalkan, atau film kita mukul teman kita, film tangan kita dipakai buat apa, curi berapa duit, riba berapa duit gitu kan. Serem, hisap aja udah siksa buat kita. Makanya kita harus tahu setiap like kita di Instagram, di Facebook itu akan mengangkat suatu postingan. Kita lihat orang seksi misal di Instagram, gitu kan, cowok yang badannya six pack misal perempuan lihat, atau cowok ngeliat cewek joget misal, di like kita dihisap dan jadi dosa jariah buat kita. Kenapa jariah? Kan itu dosa kita nge-like. Nggak gitu teman-teman. Instagram, Facebook itu dia akan ngangkat postingan makin tersebar kalau like-nya makin banyak. Kalau kita makin ngebantu, maka makin kita mengalir, semakin banyak orang yang ngelihat video-video mereka. Bahaya kan? Like kita, uploadan kita semua dihisap. Lalu selain itu, kita harus bijak juga dengan hal-hal seperti aurat. Dan janganlah kita posting sesuatu yang mengandung dosa. Sebagaimana kita pengen mau meninggal itu kita dengar Quran, ya, gitu pula kita sehari-hari jangan sering dengar dangdut, gitu kan. Sebagaimana pula kita pengen meninggal dalam kondisi kita itu Instagramnya itu bersih. Paham ya teman-teman ya? Makanya sekarang ada akun-akun penghapus akun yang ada auratnya segala macam gitu kan. Karena apa? Banyak orang yang terlanjur meninggal, Allah cabut masih muda, masih belum pakai kerudung segala macam lainnya. Terus mengalir dosanya selama orang-orang masih melihat fotonya. Sebagaimana kita ingin meninggalkan Instagram kita itu indah, isinya itu amal soleh, amal jariah, isinya dakwah. Sebagaimana pula kita harus sehari-hari ini kita jangan posting apa-apa yang mengandung maksiat gitu loh. Posting masalah artis yang kemarin ada skandal apa gitu kan, artis yang misal dia narkoba, itu kan gibah gitu loh. Artis mungkin nggak kenal kita, tapi dosa kita gibah itu tetap dosa gibah gitu loh. Gibah itu bukan cuma buat teman doang, artis pun juga dihitung gibah gitu loh kan. Makanya teman-teman, bijaklah kita bersosial media, karena kita harus tahu kalau nggak sosial media itu jadi amal jariah yang baik, atau enggak dia juga bisa jadi amal jariah yang buruk. Karena apa? Sosial media itu adalah sesuatu yang bakal kita tinggal. Kayak rumah bakal kita tinggal gitu kan, ya bakal diwarisin. Sosial media juga gitu kan. Kita lihat artis banyak kemarin yang tenggelam di laut, yang istrinya masih nggak pakai kerudung tuh di Instagram masih nyala dan masih di stalking, masih di like dan masih nambah terus like-nya. Gimana kondisi mereka dikubur gitu kan? Gimana mereka lagi butuh ampunan, sedangkan mereka meninggalkan Instagramnya apanya semuanya itu masih ada aurat-auratnya, dan dosanya terus mengalir dan terus tambah siksa mereka di kuburan. Waliyadzubillah min dzalik. Jadi itu teman-teman, tips-tips hari ini gimana masa muda kita itu bisa berpengaruh ke masa depan kita. Kalau akhirat kita benar, Allah jamin bagi kita rezeki yang terbuka, gitu kan ya. Allah rezeki itu jamin bagi orang-orang yang mengedepankan Allah dari semuanya, gitu loh. Jadi kalau kita mau lakukan apapun buat sukses di masa depan, kita harus tahu triknya apa. Allah dulu, baru yang lain, gitu loh. Kalau misalnya kita mau nyari uang, nyari kerja, Allah dulu. Nih ridho nggak ya Allah kerja di sini ya? Oh riba, ternyata jangan dah pindah. Ridho nggak ya di sini? Oh riba, oh jangan. Oh di sini, oh ada jual homer, jangan. Karena orang yang jual homer, yang ngebotolin homer, semua yang ada membantu bikin bir, mabukkan orang, itu Allah laknat gitu kan. Kalau Allah udah laknat, gimana kita masuk surga gitu kan. Sebelum kita nyari kerja, jangan uangnya dulu, baru surga terakhiran gitu loh. Banyak kita yang uangnya dulu, bisnis uangnya dulu, baru surga terakhiran. Bisnis dulu yuk, modal dari riba segala macam apa, baru kita ntar ada sedekahnya. Allah ini selalu taruh paling terakhir teman-teman, gitu loh. Inilah mental orang Indonesia atau didikan Indonesia, yang mana kita dari lahir nih, sering orang tua kita sebagian itu mendidik kita gimana?
Nah, nanti kamu gede jadi dokter, jadi insinyur, jadi ini, jangan lupa ntar beli rumah, punya istri yang cantik, gini, 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 gini. Di ujung nasihatnya apa? Lalu nak, jangan lupa sholat ya. Sholat di akhir. Makanya karena didikan anak baik dari dulu kecil itu udah sholat taruh di akhir, kita tumbuh besar itu apa? Mengakhirkan Allah di mana-mana gitu loh. Maka kalau kita pengen masa depan kita terjamin, Allah dulu. Karena kalau kita mendahulukan Allah sebelum segalanya, hal setelahnya bakal berkah. Halal dulu baru uangnya, berkah harta kita. Oh udah pasti nih berkah, nggak ada unsur maksiat, nggak ada bersentuhan dengan lawan jenis, nggak ada harus pamer aurat, jadi SPG misalnya harus pamer aurat gitu kan segala macam lainnya. Oh berarti ini halal, berkah. Walaupun Allah cuma berikan kita per bulan 50.000, Allah jadiin berkah. Apa sih kata berkah? Berkah itu dalam bahasa Arab itu al khairu al kathir, kebaikan yang melimpah dan bertambah-tambah. Nggak berkah apa? Kebalikannya, cepat habis, hilang, nggak cukup gitu loh. Anak punya keluarga pengacara yang anak kalau sebut nama di sini teman-teman, oh yang di TV itu yang kemarin sama si Anang, yang kemarin sama si ini Corbuzier gitu loh, saking terkenalnya. Anak main ke rumahnya, pengacara itu kan banyak megang uang panas ya teman-teman kan, banyak megang uang sogokan gitu kan, biar nggak di penjara segala macam. Anak ngobrol sama pembantunya, gimana di rumah mbak, gajinya banyak kan, membantu belasan juta, gitu. Anak nggak pembantunya, kata pembantunya, aduh bang, aku tuh kalau nggak karena aku single mother, ini anak-anak nih cuma aku doang, suamiku kabur gitu kan, nggak akan aku kerja di situ mbak. Kok nggak akan kerja di situ? Orang impian lo jadi pembantu kayak mbak gitu kan. Itu piring lempar kemana-mana, anak melaknat ibunya segala, ya Allah gitu kan. Kenapa? Karena ada uang haram di situ. Allah cabut keberkahan di keluarga kita. Anak kita mungkin cacat lahirnya. Mungkin Allah berikan anak kita susah belajar agama, kita nggak pernah sholat gitu kan. Karena apa? Dicabut berkah. Makanya kalau teman-teman pengen tahu kunci paling inti biar masa depan terjamin, nggak banyak masalah. Allah dulu, baru yang lain. Kalau kita udah pegang prinsip ini sampai kapanpun, kita tinggal tawakal pada Allah gitu kan. Karena apa? Kita udah mengutamakan Allah di semua kondisi kita. Mau cari istri, Allah dulu, baru cari istri. Mau bangun rumah, Allah dulu, baru bangun rumah. Mau nabung, Allah dulu, baru nabung. Mau nabung emas misalnya, ya cari tahu dulu hukumnya emas, gimana cara nabungnya. Supaya apa? Emas yang kita tabung pun berkah. Dan kita pun cukup dengan apa yang kita tabung. Jadi teman-teman tadi, tips-tips masa budak ya tadi, yang mana kita harus perhatikan dari sekarang, karena semakin dini kita sadar akan sesuatu, semakin dini juga kita akan gapai sesuatu tersebut. Semakin dini kita sadar kalau teman-teman kita toksik gitu kan, kita harus tinggalkan, semakin dini juga kita bakal kebantu buat sukses sama teman-teman kita. Gitu loh. Semakin dini kita sadar finansial, semakin dini pula kita punya rumah, semakin dini pula kita nikah, semakin dini pula kita dapat kerjaan segala macam. Semakin dini pula kita paham agama, semakin dini pula, semakin minim pula kita akan menyesali apa perbuatan kita di hari kiamat nanti. Jadi dinikanlah, kok dini kan nama orang jadinya. Memang dahulukanlah kebaikan-kebaikan ini sebelum terlambat. Yang mana waktu luang dan masa muda dan kesehatan itu adalah nikmat yang paling banyak orang lupakan. Jadi itu ya, kayaknya pembahasan kita agak kemana-kemana. Jadi kita kembalikan ke MC kita. Semoga yang kemana-kemana tadi ini kita bisa ambil manfaatnya. Karena masa muda ini nggak akan selamanya. Umur 40 itu kita sampai itu udah kayak seminggu sekarang. Kayak sekarang kemarin kita bayi gitu kan, kok sekarang kita udah kumisan gitu misalnya kan. Oh kemarin kita kayaknya baru corona, sekarang udah ada vaksin gitu kan. Kayak minggu lalu baru corona gitu kan. Udah ada vaksin lah ya sekarang gitu kan. Cepet, apalagi kita buat ngarah ke tadi ke umur 40. Nggak lama. Makanya yang nggak lama inilah kita manfaatin sebaik mungkin supaya Allah pun juga berikan sebaik mungkin jaminan untuk kita dari Allah di masa depan kita nantinya. Kita kembalikan lagi ke MC kita yang ganteng itu Ustadz Abdul Muiz 2019, waktu tempat persilakannya nggak gitu bahasanya, dikembalikan lagi maksudnya. Barakallahu fikum ajmain. Baik, terima kasih Ustadz Zan. Alhamdulillah teman-teman semua, barusan kita sudah bersama-sama mengikuti kajian yang dibawakan oleh Ustadz Zahid. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Baik, langsung saja setelah ini kita ada sesi tanya jawab selama kurang lebih 15-20 menit. Dipersilakan bagi teman-teman yang hendak bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Jika mungkin koneksinya ada gangguan atau gimana, nah bisa bertanya juga lewat fitur chat. Monggo teman-teman yang mau bertanya dipersilakan.
Nggak ada. Ya, Mas, saya izin bertanya. Silakan yang mau tanya, Oh. silakan. Bisa resen. Kok tadi ada yang izin bertanya tapi hilang? Nah, itu ada Mas Kois, izin Mas bertanya. Kois. Ya. Ada Mas Kois itu yang mau izin bertanya. Oh, Oh ya, betul. permisi Mas, izin bertanya. Saya Koisa lagi dari Sipil 2020. Jadi kan tadi Masnya juga sempat mengeluarkan statement, bukan statement sih, sebenarnya itu juga sudah jadi pengetahuan umum juga mengenai ketika kita menjadi seorang pemuda, ketika kita memiliki waktu banyak, kemudian jika kita menggunakan waktu itu untuk manfaat, maka akan menghindarkan kita dari maksiat. Tapi kalau misalnya kita tidak mengisi dengan manfaat, maka akan diisi dengan maksiat. Tapi ada kalanya ketika kita sudah mengisi kegiatan dengan penuh manfaat, misalnya dari pagi sampai sore, kita itu udah berusaha untuk mengisi kegiatan kita dengan manfaat. Ada kalanya untuk istirahat. Nah, itu kadang-kadang di istirahat itulah kadang-kadang menjadi celah buat kita untuk bukan bermaksiat sih, bukan kayak niat maksiat, cuman karena kegabutan itulah akhirnya kita itu kayak mengarah pada hal sisi-sisi yang negatif. Mungkin gimana ya dalam memanage diri kita, apakah kita dalam sehari itu harus kalau bisa tetap walaupun gabut kita itu tetap gabut yang bermanfaat. Nah, mungkin kalau definisi gabut yang bermanfaat itu seperti apa ya, Mas? Terima kasih. Oh, paham maksudnya. Oh ya, nih. Jadi apa emang benar apa namanya? Semakin minim waktu luang kita, semakin banyak kita punya waktu luang, semakin banyak pula kita bikin apa namanya waktu luang itu jadi hal yang nggak bermanfaat gitu loh. Jadi setidaknya untuk ngoper dari maksiat kita ubah pula jadi manfaat yang nggak ukhrawi, nggak akhirat bunyinya gitu loh. Yang mana itu juga manfaatnya itu produktif gitu kan, kayak main bola, misal main basket atau main tenis, bulu tangkis gitu kan, olahraga kan manfaat dia buat apa? Buat bikin tubuh kita sehat gitu loh. Karena kalau kita masih ada sisa energi ya di waktu-waktu gabut kita setelah sibuk kita di hari itu, sesibuk-sibuknya kita, energi itu kan tersalurkan ke hal yang negatif gitu loh. Apapun itu, bisa tiba-tiba gibah lah atau tiba-tiba misal nonton yang enggak atau segala macam lainnya gitu kan. Paham bener masalah ini gitu kan. Makanya kita juga selain kita itu harus apa namanya persempit waktu luang kita atau enggak kita lakukan hal-hal yang manfaat gitu kan. Kita pun juga harus sering-sering ngontak sama gandeng orang-orang yang pada diri mereka itu manfaat. Misalnya kita punya teman yang soleh gitu ya. Di waktu-waktu gabut ya tuh kita pas kita udah panggilan buat maksiat atau tiba-tiba ada waktu kosong yang sempet lah maksiat di situ gitu kan. Karena banyak jenis maksiat sekarang kan gitu loh. Nonton TikTok orang joget misalnya gitu kan. Itu kan cuma kayak semenit tapi kan bisa mengarah ke maksiat-maksiat yang beranak, paham lah teman-teman gitu ya. Nah, makanya kalau kita udah ada panggilan buat maksiat, kita kontak ke teman-teman kita yang mereka tuh pakarnya masalah amal soleh gitu, ngerti kan ya? Kayak kita ada teman-teman yang teman-teman sohib sorga gitu ya. Amin. Nah, kita di waktu kosong telepon gitu kan, minta nasihat atau enggak telepon buat ngobrolin hal-hal yang ya obrolan cowok kan gitu kan ya, tiba-tiba awalnya ngomongin kerjaan, ngomongin tugas, lama-lama ngomongin kisah nabi. Yang penting apa? Kita terjaga dari apa? Dari kesendirian tadi. Karena semakin banyak waktu sendirian kita, semakin banyak pula kesempatan setan untuk membisikkan kita untuk ayolah maksiat, bukalah ini, tontonlah itu, atau enggak belilah ini yang haram misal gitu kan. Nah, makanya kita bukan cuma kita sibuk sendiri, kita pun juga harus ajak teman kita buat berjuang bareng kita buat minimalisir gabut tadi gitu loh. Jadi kayak Ana sekarang dulu kan kita selesai hafalan Quran banyak yang di kelas 3 SMA, Ana alhamdulillah selesai di kelas 3 SMA. Habis itu 70% angkatan kita tuh hafiz, tapi 90% yang hafiz itu dia nggak ngulang hafalannya. Kenapa? Ya karena itu gabut, kosong ya kan. Emang kosong tuh menghancurkan gitu loh. Paling utama hafalan pun bakal hancur. Dulunya ikut lomba, sekarang kita ayat juz 30 pun anaba dia nggak hafal gitu loh. Karena apa? Karena gabut tadi diturutin sama dia. Makanya Ana dan beberapa teman-teman Ana itu sampai bikin geng. Ada yang bikin geng, ada yang bikin sohib hafalan. Supaya apa? Supaya tiap kali kita kayak gini, ya udah lulus masing-masing udah berpisah gitu, udah nggak di pesantren lagi, kita tetap
ada teman yang saling dukung buat hafalan kita. Ana punya teman satu di Banten, setiap malam sebelum tidur, teleponan kita, fit call, ngapain? Setoran hafalan. Kita setoran, satu hari itu bisa 4 halaman, apa 5 halaman. Jadi seminggu itu sejus hafal gitu loh. Supaya jus 30 itu 30 jus harus muter terus gitu kan. Nah, ini pun juga bisa dipraktekkan ke orang-orang yang ingin berlindung dari maksiat gitu loh. Di gabutnya dia harusnya cari teman-teman yang bisa diajak ngisi gabut dia gitu loh. Cari teman-teman yang sama-sama punya tujuan buat ngilangin gabut. Misal kita punya masalah, kita suka gabut dan ngisi gabut itu buat keburukan di jam 9. Cari teman yang jam 9 gabut juga gitu loh. Yang mana dia juga sama-sama pengen ngilangin gabut gitu loh. Bro, pernah nggak sih udah sibuk, udah apa, tapi kok kita masih maksiat jam 9 gitu kata dia. Oh iya sama bro gitu kan. Kayaknya harus nelpon dari jam 9 kita. Akhirnya jam 9 kita ketemu dia, gandeng dia lagi ngapain setiap jam 9 tuh. Ya supaya kita habis waktu kita untuk maksiat itu untuk apa? Ngobrol sama dia gitu loh. Dan ngobrol pun juga ngobrol yang manfaat, bukan buat dosa gitu loh. Itulah pentingnya tadi kita, poin yang paling penting, poin nomor 3. 2 apa 3? 2 ya. Poin menggandeng teman-teman yang soleh gitu loh. Entah itu teman dekat kita atau dia teman angkatan kita atau sekumpulan kita yang soleh sendiri, kita gandeng gitu loh. Kita cari pas kita gabut, kita cari pas kita curhat atau kita habis jatuh maksiat, ketemu dia gitu loh. Untuk apa? Agar kita dapat siraman nasihat dia gitu loh. Karena nasihat itulah yang mungkin cuman sejam nelpon, 2 jam nelpon gitu loh. Itu bisa nguatin kita buat bisa makin istiqomah gitu kan. Karena kita nggak berjuang sendiri. Kita juga ada teman-teman lain yang sedang di dalam diamnya itu berjuang juga buat ngilangin maksiat gitu kan. Apalagi laki-laki yang mana maksiatnya lebih bermacam gitu dari perempuan. Enggak sih, masing-masing itu ada genre maksiatnya masing-masing gitu. Perempuan gibah, laki-laki bisa pandangannya kemana-mana gitu kan. Makanya yang ngafal Quran pun supaya hafalan tetap hidup pas dia udah lulus dari pesantrennya, kayak anak ini, anak tetap harus punya teman yang sama-sama ngehidupin hafalannya. Kok kita seminggu nggak merojaah seminggu nih gitu loh. Telepon, setoran. Nggak tidur sampai 4 halaman, 2 halaman hafal gitu kan. Seminimal ngantuknya, sibuknya sehalaman. Jadi nggak ada sisa ngantuk itu buat nonton apa, atau ngobrolin yang nggak faedah apa, atau misalnya ngebeli atau pergi ke tempat-tempat maksiat gitu kan. Nggak ada kesempatan gitu loh. Karena terus diingetin. Gitu pula di luar hafalan Quran, buat taat pun kita harus punya teman taat juga gitu loh. Susah juga kalau buat introvert gitu ya, yang sendirian gitu kan. Ya mungkin dia harus perbanyak list kajiannya atau misalnya perbanyak, ya kayak tadi kita bilang, jadwalkan. Karena kadang-kadang kita itu punya kosong karena kita udah penuh jadwal faedah duniawinya, tapi kita belum cukup penuh capek kita sama jadwal akhirat kita. Karena semakin kita punya padatnya jadwal akhirat itu, semakin hati kita terlindung oleh Allah dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Karena apa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mengikis habis ya keburukan dan kemungkaran gitu loh. Dan kemaksiatan. Coba orang kalau nggak sholat, pasti dia bakal terus maksiat gitu loh. Orang semaksiatnya dia, sesuka kedugemnya dia, senonton yang enggak-enggaknya dia gitu loh, seburuk-buruknya dia tontonan dia, seburuk-buruknya ucapan dia, kalau dia masih ingat sholat, pasti dia makin kejaga dari maksiatnya. Misal, orang sholat zuhur di masjid, asar di masjid, zuhur dia mau ke tempat maksiat gitu kan, aduh waktu zuhur, sholat dulu. Habis sholat, nggak mungkin kita habis sholat, hati kita mau maksiat langsung, enggak kan, pasti zikir dulu, adem dulu gitu kan, cari makan gitu kan. Karena apa? Hati kita Allah bersihin habis sholat. Sore kita maksiat, tuh ada asar gitu kan. Akhirnya sholat asar, nggak jadi maksiat. Dan hati kita udah terlanjur tenang sama sholat, nggak jadi maksiat. Mau kedugem, isya, OTW, aduh maghrib gitu kan. Aduh, ada azan, akhirnya sholat gitu. Akhirnya hatinya dia habis sholat maghrib, nggak ada dia masih basah-basah wudhu mau ke Holy Wings, nggak ada gitu, atau ke tempat-tempat yang maksiat itu nggak ada gitu loh. Karena apa? Masih ada basah wudhunya, dan hati dia masih tentram dari bacaan-bacaan sholat tadi. Makanya semakin kita rajin dan benar sholatnya, semakin pula kita makin tersingkir dari maksiat. Kalau kita udah sholat bener, tapi masih juga hatinya itu masih gampang buat kesana, berarti kita masih harus nge-full-fullin lagi jadwal kita, gitu kan? Tahajud kita, malam witir dulu sebelum tidur, ya. Karena tadi kita bilang kan, sholat itu ngejaga hati kita dari maksiat. Kalau kita habis sholat isya masih basah wudhu, gak mungkin kita kepikir buat dugem, gak bakal kita kepikir buat itu. Gak bakal habis sholat isya masih basah-basah,
wudhu, habis zikir istighfar, ayat kursi, kita masih basah-basah wudhu gitu, habis sholat, kita pengen nonton enggak, pasti nggak mau, hati kita nolak gitu loh. Enggak lah, munafik banget sih gitu, habis sholat. Karena emang bener, itu Allah yang kasih, gitu loh. Makanya kalau misalnya di malam hari sebelum tidur, witir dulu, karena Nabi SAW pun memberikan wasiat pada sahabatnya, yang paling jangan sampai ditinggalkan itu 1 rakaat witir setiap malamnya, gitu loh. Serakaat, karena witir itu paling sedikit serakaat. Kalau kita sebelum tidur kita witir dulu, kita makin nolak hati kita buat ngapa-ngapain sebelum kita tidur. Jadi kita udah capek, aduh kayaknya enaknya TikTok nih, atau enggak buka YouTube yang enggak misal gitu kan, atau buka internet yang enggak ada historinya itu misal gitu kan. Kita udah rencanain kayak gitu, oh ya witir, sholat witir dulu. Habis witir apalagi amalan sebelum tidur, baca Al-Mulk sama sajadah. Oh iya, belum baca Al-Mulk, yaudah Al-Mulk. Kalau kita penuhin sebelum tidur kita pakai sunah-sunah tidur itu, witir. Habis witir apa? Baca Al-Mulk. Al-Mulk apa? Sajadah. Kalau belum sanggup, witir dulu. Udah sanggup witir, masih ada waktu kosong, Al-Mulk sampai ngantuk. Ya, habis Al-Mulk, sajadah kalau sanggup juga. Tidur. Kita makin hati kita tuh nggak rela buat endingin hari kita suul khotimah gitu loh. Pasti ending kita indah. Karena apa? Penuh sama amal soleh tadi. Karena amalan-amalan itu, amal soleh tadi itu menjaga hati kita, jadi gengsi hati kita buat maksiat. Makanya kalau misalnya kita masih hati kita ada celah-celah buat kayak tadi ngambil-ngambil waktu buat aktivitas yang enggak, kita introspeksi lagi. Sholat kita yang 5 waktu aja udah bener belum? Udah maksimal belum waktunya? Kalau udah soft depan belum? Kalau buat laki-laki di masjid ya. Kalau misalnya udah semua, udah sholat sunnah belum kita? Kalau udah full amal soleh, ngaji, udah apa sebelum tidur, udah witir belum? Udah witir kok. Udah baca Al-Mulk belum? Udah kok, sajadah belum? Jamin deh, semakin kita penuh jadwal amal solehnya, bukan yang mubahnya ya, bukan jadwal duniawinya, hati kita semakin mau maksiat, belok lagi ke kanan. Mau kiri, ke kanan lagi. Gitu loh. Jadi itu hal-hal yang simpel yang kita harus perhatiin di keseharian kita. Untuk penuhin hari kita dengan amal-amal dari yang wajib sampai yang sunnah-sunnahnya. Panjang banget jawabannya, gitu doang. Balik ke Ustadz Abdul Muid. Waduh, baik, terima kasih Ustadz Zidan. Ini ada lagi Ustadz pertanyaan dari Zahra Zakia. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ana mahasiswa bahasa Arab yang bukan dari Ponpes alias lulusan SMA umum. Dari awal kuliah sampai sekarang online, jadi benar-benar nggak paham. Mungkin ada saran ataupun nasihat dari Ustadz, juga cara memprioritaskan apa yang harus dipelajari di rumah, dan bagaimana cara bagi-bagi waktunya, Ustadz. Kayaknya luas banget. Kayaknya bilang satu aja yang bahasa Arab itu kali ya. Bahasa Arab itu, semua ulama Arab atau para orang-orang pakar bahasa Arab dan bahasa luar Arab pun sama. Kalau kita masih manjakan bahasa kita dengan terjemahan, maka kita nggak akan bisa pelajari bahasa tersebut, gitu loh. Nah, di pesantren dulu belajar dari hari pertama belajar bahasa Arab itu nggak dikasih terjemahan. Bahkan kalau kita bawa kamus Munir, kamus apa tuh yang terjemahannya dibakar. Padahal mahal banget kamusnya dibakar gitu kan. Karena apa? Karena ada terjemahan gitu loh. Makanya kita tuh belajar bahasa Arab itu dari yang paling gampang. Kita bahasa Arab tuh utamanya buat apa sih? Gak mungkin langsung niatnya buat Quran, pasti buat ngobrol dulu kan. Nah, makanya kita latihan dengan apa? Cari di YouTube konten-konten belajar ngobrol bahasa Arab, beli CD bahasa Arab. Kalau sekarang udah nggak ada pakai CD lagi ya, orang udah pada YouTube semua. Cari konten-konten bahasa Arab yang ada obrolannya, ada chit-chatnya, ada apa, ada conversation, ada obrolan di situ. Tonton dari awal. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kaifa haluk, apa kabarnya? Bikhair, alhamdulillah. Apa nih kaifa haluk gitu? Nggak cari ke Google Translate, nggak. Karena kita sering terngiang-ngiang orang kalau ketemu kaifa haluk, kita sadar sendiri. Oh, ini tuh artinya apa kabar, gitu loh. Jadi kita belajarnya itu bukan di terjemahan. Perbanyak nonton-nonton tadi video-video singkat video-video tutorial ngobrol bahasa Arab. Jadi kita makin sering dengar kalimat Arab. Lalu kita perbanyak juga nonton video-video yang mempelajari mufrodat, kosakata gitu loh. Yang kosakatanya itu terjemahin nggak pakai terjemahan, pakai gambar. Is'af.
wih. Oh, is'af tuh ambulans gitu loh. Peka kita gitu kan. Terus apa? Dajjal, ada segitiga Illuminati itu. Oh, Dajjal. Itu misalkan paham kita. Dajjal gitu kan. Terus apa? Yang lain-lainnya kayak gitu. Jadi pakai gambar. Karena apa? Suatu bahasa itu kalau udah dimanjakan dengan terjemahan, kita kalau mau praktekin bahasa itu, otak kita ke terjemahannya dulu. Nanti kan ya? Is'af tuh huruf I. Apa? Oh, ini artinya ambulans gitu misalnya. Makanya jangan pernah pakai terjemahan. Lalu ada punya teman di UI yang di sastra Arab. Di kelas tuh kayak cuma dia doang sendiri yang bisa bahasa Arab. Dan dia bukan orang pesantren. Yang pesantren ada 2-3 orang. Kenapa? Triknya apa? Kata dia, habisin 8 jam sehari apa 6 jam nonton sinetron Arab, sinetron Mesir, sinetron yang kayak India yang kayak sayangku tidak, terus jatuh dari gedung gitu kan, terus jatuhnya slow motion gitu lambat, gitu kan. Nonton begituan yang aneh-aneh itu 8 jam sehari. Besoknya 8 jam nonton apa? SpongeBob bahasa Arab. Dia nggak pernah lihat terjemahan. Tapi apa? Karena dia dengar Patrick, hayanal up gitu kan. Patrick, ayo main. Oh, artinya main gitu kan. Oh, misalnya artinya ini, itu ubur-ubur gitu. Artinya ini bahasa Arabnya. Karena apa? Kan kita udah lihat SpongeBob kecil kita kan. Nah, kita pas masa gede, kita nonton ulang episode SpongeBob itu pakai bahasa Arab, tahu kita dia ngomong apa gitu loh. Oh, dia mau makan. Oh, ini burger, patty ini gitu kan. Oh, makanan. Akul, aku makan. Kalau bahasa Indonya, aku makan dulu ya. Anak akul gitu kan. Oh, akul itu artinya aku makan gitu loh. Akhirnya kita bisa makin lama makin familiar sama bahasa Arab tadi itu. Jadi tadi bukan dengan terjemahan, tapi perbanyak nonton gitu loh. Karena kita semakin banyak dengar, semakin banyak paham sama sesuatu bahasa dengan sendirinya. Entah Inggris, entah apa. Baik dulu, nggak ada kan orang tua yang ngajarin bayinya itu bahasa Indonesia pakai terjemahan bahasa bayi, nggak ada kan gitu kan. Misalnya bayi mau makan gitu, Dede mau makan, nggak tahu artinya makan lah gitu, misalnya gitu kan. Atau enggak ngompol ya, oe ya gitu. Nggak ada orang tua yang terjemahin ke bahasa bayi dulu. Dari bayi kita udah didengerin terus makan gitu loh. Makanya dengan kita biasakan dengan mendengar banyak kosakata Arab, yang mana pakai video bukan cuma pakai visual doang, kita semakin bisa lancar ke bahasa Arabnya. Dan yang kedua tipsnya yang terakhir, selain kita juga banyak nonton dengerin bahasa Arab, kita juga harus sering-sering kita harus punya teman yang seperjuangan sama kita. Kayaknya semua itu solusi sama deh. Mau bahasa Arab, mau Quran, mau apa, punya teman gitu loh. Ngilangin maksiat, punya teman gitu loh. Itulah pentingnya poin kedua yang kita bahas kan. Buat sukses apa? Lihat teman kita gitu loh. Kalau mau tahu bahasa Arab kita bagus, pasti di kelas tuh yang bahasa Arab bagus itu, zaman kita pesantren dulu, ataupun di kuliah pun, manapun sastra Arabnya, yang paling lancar bahasa Arabnya itu dia yang paling sering praktek. Gitu pula bahasa Inggris. Gitu kan. Nah, cari teman yang sama-sama pengen bisa gitu loh. Jadi kita setiap malam telepon sama dia, akhi kif haluk, bikhair alhamdulillah, anta ila tazhab godan, ngomong bahasa Arab gitu loh. Akhirnya apa? Bahasa Arab yang dia tonton di TV tadi hidup lagi sama teman-temannya, dipraktekin langsung gitu loh. Apa yang SpongeBob bilang ke Patrick, dia pun juga bilang temannya, hai Patrick, Patrick juga panggil lagi misalnya kan. Nah, jadi teman itulah yang bikin kita ngebantu kita buat gapai apapun sesuatu itu. Ya, makanya kita penting pula orang yang kita interaktifin bahasa Arab sama dia untuk bisa terus hidupin bahasa Arab di kehidupan kita gitu loh. Kalau kita nggak praktek, cuman ilmu doang, ya kita nyangkut di sini. Nggak akan lancarin di sini sama di sini, nggak sampai ke hati juga. Kalau sama teman kan kita ada emosinya. Ngomong gibah, emosinya ya seneng misalnya gitu kan. Atau nggak kita ngehina dia sakit hati. Pakai bahasa Arab gitu. Sakit hati. Akhirnya apa? Karena ada bekas di hati dengan bahasa Arab itu bakal nyampe ke hati dan bakal jadi bahasa yang biasa dia pakai sehari-harinya. Intinya itu, baik nonton, sama tinggalin terjemahan, sama cari teman yang pengen berjuang bareng dia, tapi temannya usahain yang lebih bisa kalau misalnya kita belum bisa, supaya dia tuntun kita juga. Kalau temannya sama-sama dari nol ya, mau ngapain kita kan gitu kan. Setidaknya kalau udah mulai nyicil temannya itu ya dia bisa lah bantu kita buat mulai. Itulah tadi. Tumben ada yang bahasa Arab sini ya. Untuk pertanyaan kedua, ketiga masalah jadwal mah udah itu global ya, karena masing-masing orang banyak cara dia ngejadwal untuk produktif. Anda punya ada YouTube channel tuh bagus banget buat ngebahas menjadwal masalah waktu, masalah nabung. Itu ada namanya 1% di YouTube. 1%. Anda pas nemu itu, keren banget ya. Anda sampai sekarang nabung, ngejadwal, terus
sampai bikin konten, sampai bisnis segala macam itu terbantu sama konten mereka gitu loh. Mungkin teman-teman kalau misalnya nanya di sini nggak cukup waktunya, tapi bisa lihat di YouTube mereka tuh 1%. Mereka punya banyak banget tips and tricks buat hidup lebih baik tadi itu, dari manajemen waktu, manajemen uang, dan segala macam lain-lainnya yang bisa dipraktekkan ke ibadah kita juga. Tadi itu yang putar-putar kita bahas tadi. Balik ke Ustadz Abdul Muiz. Ustadz. Jangan dipanggil Ustadz, Kiai udah Abdul Muiz. belum siap. Baik Ustadz, ini ada kemungkinan ini ada pertanyaan yang ketiga, kemungkinan ini jadi pertanyaan yang terakhir ya Ustadz, mengingat Oke. waktu sudah mendekati waktu sholat zuhur. Ini ada pertanyaan dari Maulidia Zahra. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sebagai manusia biasa Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, sebagai manusia biasa seringkali iman kita tuh naik turun. Pernah nggak sih Ustadz itu ngerasa capek? Nah, gimana ya supaya nggak ngelampiasin capek atau ngelampiasin capek refreshing itu ke maksiat. Nah, karena kalau gitu jadi suka futur Ustadz. Cara Ustadz memanage diri kalau di posisi futur itu gimana ya? Iman itu naik karena amal soleh dan turun karena maksiat. Jadi kalau misalnya kita itu pakai maksiat untuk permasalahan futur kita, makin futur, makin jauh dari Allah gitu kan. Makanya teman-teman kalau misalnya mulai futur kayak kok kajian terus setiap hari gitu kan, kayak tadi kalau penuntut ilmu itu kajian kayak gini tematik itu tuh refreshing. Jadi kalau teman-teman wah hari ini belajar agama gitu, kalau mereka beda gitu, ini refreshing. Yang kita sekarang buat refreshing gitu loh, karena kajian tematik itu kan yang banyak bercandanya, yang banyak ceritanya segala macam lainnya. Tapi kalau kajian-kajian kitab itu, mereka adalah kajian-kajian yang benar-benar daging tuh di situ disampaikan gitu loh. Nah makanya teman-teman kalau misalnya orang soleh itu, orang-orang yang para salaf dulu, itu mereka itu menghibur dirinya dari amal soleh ke amal soleh yang lain gitu loh. Jadi kalau misalnya kita bosen duha, nggak apa, kita istirahat duha misalnya. Di waktu duha kita ngapain? Kita sepedahan. Kalau sepedahan mubah gitu kan. Sepedahan kalau kita niatkan supaya sehat, supaya makin baik ibadahnya, nilainya ibadah gitu loh. Sampai pas kita meninggal, pas kita sepedahan itu, yang mana kita niatkan ibadah, syahid kita. Kenapa? Karena kita niatkan untuk apa? Untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita yang lainnya dengan kesehatan kita. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari hiburan, carilah hiburan yang mubah gitu loh. Cari tontonan yang mubah juga, tontonan yang benar-benar ada ilmunya, misalnya nonton BBC atau apalah yang ada tentang sejarah gitu loh. Misalnya belajar agama bosen, ini belajar fikih terus gitu loh. Fikih haid, fikih sholat, fikih itu hukum dalil, hukum halal haram gitu. Bosen kan gitu loh. Hiburannya kemana? Nonton kajian siroh gitu loh. Sama siapa? Sama ustadz yang terkenal. Kenal yang ustadz itu dikenal dengan pandai sirohnya gitu loh. Ustadz tuh kalau misalnya udah pandai ceritain siroh tuh ya, itu ceritanya udah kayak kita masuk ke Uhud gitu. Kita di sana ngerasa kayak depan kita ada kuda gitu kan. Itu kalau udah mantepnya Ustadz ngejelasin siroh itu kayak gitu loh. Kita terkagum-kagum sama ceritanya. Makanya kita istirahat dulu kajian-kajian yang agamis bangetnya, yang hukum-hukumnya, pindah ke kajian yang lain kayak ke siroh lainnya. Film pindah ke film-film yang ada unsur agamanya. Misal film Umar ya kan ya. Film Umar ya walaupun ada banyak hal-hal yang nggak sesuai dalamnya itu dari apa yang terjadi gitu loh. Tonton film Umar, nonton sejarah gitu loh. Jadi kita tuh pindah dari suatu amal ke amal yang lainnya. Kita boleh istirahat suatu amal, ngaji istirahat dulu. Ganti jadi apa? Dengerin murotal dulu, cari yang enak murotalnya. Oh, Muzamil enak, denger Muzamil. Oh, Boim Elhaq enak, Boim Elhaq. Oh, Imam Mekah enak, dengerin. Pindah dari suatu amal yang baik ke amal lainnya. Kalau misalnya kita biasa sedekah online, ya sedekah kita online, kadang-kadang hati kita nggak terketuk pas sedekah itu, kayak kita udah sedekah tapi kayak kok nggak ada efeknya ke hati kita ya, kayak sedekah udah kayak formalitas gitu, 5.000 udah kayak buang apaan gitu, udah kayak kita minum air gitu sedekahnya, saking udah kebalnya sama sedekah 5.000 tadi. Ya udah, kalau kita udah mulai bosan sedekah, ganti, besok kita ke restoran Padang, beli nasinya, turun ke jalan gitu ya, turun ke jalan. Ngapain turun ke jalan? Supaya hati kita hidup lagi.
Nah, ini yang salah satu yang tips yang Ana paling sering kasih tahu ke orang-orang, kalau misalnya udah sibuk, kita kayaknya futur banget, parah, udah habis semangat kita buat ibadah, udah ya udah bosan sedekah, ibadah, ya udah kita sedekahnya kita ganti. Kita upgrade sedekahnya. Beli nasi Padang gitu kan, atau nasi kotak, kita naik motor atau naik mobil ke jalan-jalan gitu loh. Ke jalan-jalan buat ketemu orang naik gerobak gitu kan. Orang yang miskin, orang yang orang yang gelandangan. Karena pas kita ngasih ke mereka, kita ngeliat senyum mereka, syukur mereka, sama doa dari mereka buat kita, itulah yang hal sepele yang banget naikin iman kita gitu loh. Ya Allah, ternyata selama ini kita harus bersyukur ya. Kita futur-futur, ternyata mereka aja buat gini susah gitu loh. Nggak bisa sholat tenang kayak kita, nggak bisa apa. Makanya dari terjun ke jalan tadi itulah futur kita naik. Lalu futur kita itu biar naik, biar balik ke semangat yang lainnya itu kita tadi minta nasihat ke teman-teman kita atau senior kita yang paham agama gitu loh. Futur nih, gimana sih? Kayak minta nasihat ke sini ke pertanyaan tadi kan, gitu harus ngapain kita gitu loh. Ya kayak tadi kita minta nasihat ke senior kita, teman-teman kita yang soleh. Kenapa makanya kita harus gandeng orang yang soleh itu? Kenapa? Supaya pas kita lagi kayak gini, lagi futur ini, cari dia gitu loh. Karena biasanya mereka itu punya kata-kata mutiara yang kita pas denger tuh kayak, wah, bisa orang ngomong kayak gini gitu loh. Sampai-sampai kita termotivasi lagi buat ibadah gitu kan. Nah, selain minta nasihat juga minta nasihat ke orang tua kita. Minta doa ke orang tua kita gitu loh. Selain kita minta doa ke orang tua kita, ya minta nasihat ke orang-orang, kita pun juga tonton banyak kajian-kajian pendek yang isinya nasihat-nasihat tadi itu loh, quotes-quotes yang dalam gitu loh. Tonton juga video-video motivasi, misalkan kayak ada film-film yang video-video mengandung motivasi gitu kan, kayak iklan-iklan, kalau teman-teman tahu iklan orang Thailand sama Vietnam ya, kalau bikin iklan bikin nangis, tau gak sih? Yang kayak iklan-iklan yang misal ada orang bapaknya nyari nafkah gitu, taunya pakai baju kantor, taunya dia malah ngangkat batu, anak nggak tahu gitu. Yang kayak gitu kan ngetuk hati kita buat sadar juga kita akan, kalau kita tuh harus lebih banyak buat baik lagi. Jadi intinya ya tadi itu, cari pengetuk-pengetuk hati yang lain gitu loh. Kalau hati kita udah mati rasa gitu kan sama ngaji, dengerin ngaji gitu kan. Kalau kita dengerin ngaji pun udah mati rasa, kita mungkin dengerin ngajinya itu belum pakai terjemahan. Dengerin ngaji sambil lihat video terjemahannya. Iya Allah, ternyata orang itu yang dulu jarang ngaji dunia, yang mereka itu jarang zikir, nolak buat zikir, Allah bangkitin buta. Gara-gara dia ngelupain Allah dunia, Allah lupain dia di akhirat, Allah nangis gitu kan kita. Karena tangisan yang tidak akan tersentuh api neraka, tangisan orang yang takut karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau misalnya kita masih gak ketuk juga tafsirnya gitu loh. Biasanya di alif kelas aja itu tafsir sampai 3 jam. Sampai 2 jam. Lah alif kelas aja kita sholat cepet banget gitu kan, cuma 2-3 menit sholat subuh gitu kan. Baca alif kelas, rakaat 2 alif kelas lagi misal gitu. Tapi ini aja bisa tafsirnya 2 jam. Tapi dengan itulah, dengan kita mengupgrade ibadah kita, disitulah futur bisa terobatkan. Dan juga selain itu, tadi kita bilang, oper ibadah ke ibadah yang lain, ya. Habis itu kita cari kerjaan-kerjaan mubah gitu loh. Habis itu kita kita kontak orang-orang soleh gitu loh. Yang paling ngefek tuh kayaknya nggak ada yang lebih ngefek dari kontak orang-orang soleh kayaknya. Gara-gara apa? Mereka tuh udah bisa bertahan taat lama gitu loh. Kita lihat kok bisa ya, kita makan beras, dia makan beras. Kok gue nggak tahajud, dia tahajud gitu loh. Kok bisa kita nafas, dia nafas, tapi kok dia zikir lebih lama gitu loh. Kok kita minum air, dia minum air, tapi kok dia kayak gitu, bisa amal solehnya begitu gitu kan, kualitas di atas kita. Kita ajak ngobrol mereka sejam 2 jam, itu bakal insya Allah lebih nge-oper energi solehnya dia ke kita setidaknya gitu loh. Jadi itu paling yang nggak banyak dari Ana, biar kita nggak futur, oper ke amalan yang lain, kontak orang-orang soleh, sedekah pun kita upgrade dari yang sedekah biasanya online jadi turun ke jalan. Karena kalau kita turun ke jalan itu, hati kita hidup melihat kondisi orang-orang berbeda dan meningkatkan syukur juga. Dan jangan lupa kalau kita futur, ya, supaya iman kita Allah naikkan, kita refreshing sepedahan, refreshing naik gunung, refreshing niatkan untuk tadabbur alam. Niatkan untuk makin sadar akan nikmat Allah gitu loh. Makin sadar kalau bumi Allah tuh luas gitu loh. Makin sadar kalau misalnya Allah tuh maha kuasa, Allah tuh maha agung, maha besar gitu kan. Makin sadar bahwasannya nikmat yang Allah berikan tuh luas gitu loh. Naik sepeda sambil tarik nafas dalam-dalam.
enak ya Allah nih, nafas nih dipakai kok selama ini masih buat maksiat gitu. Nah, makanya kalau kita futurnya kita sepedahan doang buat ngilangin bosan, kita nggak akan balik on track ke ibadah, enggak. Karena niat kita buat ngilangin bosan doang. Sedangkan futur itu bukan bosan. Bosan dari ibadah gitu kan, beda gitu loh. Bosan dari ketaatan. Makanya kita jadiin refreshing kita pun niatnya supaya apa? Kita bikin rentetannya supaya kita sehat. Supaya sehat kita bikin kita bisa ibadah. Kalau kita niatnya kayak gitu, Allah bakal bantu kita kembali on track lagi dengan refreshing yang bahkan nggak ada hubungan sama ibadah gitu loh. Main basket, berenang, segala macam. Kita pulang dari berenang, kalau kita niatin berenang kita, ini sunnah Nabi nih, berenang. Terus ini supaya kita makin kuat sholatnya nih, berenang. Pulang-pulang, insya Allah, Allah bakal ketuk lagi hati kita untuk kembali ke on track kepada ketaatan yang rutin lagi. Itu aja mungkin, nggak bisa banyak karena anak juga manusia, yang mana kita juga bareng-bareng berjuang mengatasi futur dan maksiat lain-lainnya. Dari anak terakhir, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita pemuda-pemuda yang di hari kiamat nanti Allah berikan naungan, di mana di hari itu nggak ada naungan selain naungan Allah, dan semoga Allah terus istiqomahkan kita untuk basahkan terus lidah kita dengan bacaan Quran tiap harinya, dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah, yang mana kita wafat dalam keadaan taubat nasuha dan telah diampuni segala dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Itu aja mungkin. Tips terakhir sebelum penutupan, mungkin sebelum MC nyuruh ngasih penutupan. Biasanya MC mungkin ada kata-kata, Anda duluan aja ngasih kata-kata gitu kan. Intinya kayak kata-kata yang tadi Anda udah bahas di awal, semakin dini kita mengubah sesuatu jadi yang baik, semakin dini pula kebaikan datang kepada kita gitu loh. Kalau misalnya kita semakin lama kita ninggalin teman-teman yang buruk, enggak deh, mereka orang-orangnya santai kok gitu. Mereka orang-orangnya friend udah 10 tahun bareng gue gitu misalnya gitu kan, ya udahlah nongkrong aja di sini sampai tengah malam tiap hari gitu kan. Semakin lama pula kita bakal jadi orang, semakin lama pula kita stuck jadi gitu-gitu aja. Anak lulus pesantren, nggak semua orang jadi kayak gini, enggak gitu loh. Ada dari dulu yang dari sejak di pesantren udah ngejaga circle-nya, ada yang baru jaga circle sekarang. Alhasil apa? Anak dulu jaga circle, Allah berikan ya kayak gini gitu kan, apa namanya, Allah berikan keutamaan banyak gitu kan, bisa memberikan manfaat segala macam lainnya, bisa punya kerja sebelum orang-orang pada bingung punya kerja gitu kan, misalnya kan anak bisa dagang karena anak dulu bersosialnya, kalau misalnya dia nggak tahu agama, setidaknya dia tahu duit gitu loh, ngerti nggak? Itu prinsip anak gitu loh. Lu nggak akan jadi teman gue gitu kalau anak dulu, kecuali lu bisa kalau nggak ngasih pahala atau ngasih duit gitu loh. Akhirnya apa? Temenan lah sama orang-orang yang orang tuanya punya bisnis pakaian. Om dulu gimana, main ke rumahnya ngobrol sama bapaknya, Om gimana sih caranya buat dulu mulai, oh saya dulu ngerintisnya dari ini kenalan sama tukang penjahit di pinggir jalan, gini, ntar dia kerja sama kita, oh gitu, tahu caranya, tahu cara ngatur duitnya, buka bisnis di Instagram, sekarang bisa puluhan juta sampai berapa bulan gitu kan. Itu benar-benar karena apa? Karena alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala pertama, dan karena apa? Gerakannya itu makin dini dulu anak mulai buat jaga circle-nya. Kalau enggak, prinsip anak gitu, kalau enggak ente bisa ngasih pahala atau nambah pengetahuan agama, duit lah kasih gitu loh. Kalau cuma nambah asap doang, nambah minuman keras, tuh nambah gibahan gitu kan, kita sama teman dekat gibah, sama lu gibah lagi gitu kan, jadinya apa? Malah nambah dosa, malah nambah jauh dari Allah gitu kan. Semakin dini kita mulai sesuatu yang baik, semakin dini pula Allah tuh buka kebaikan buat kita, ya. Semakin dini kita menghindari harta-harta haram, semakin mudah ntar kita pas lagi sulit, pinjaman online, ini murah, bunga kecil, kita nolak gampang gitu loh. Kalau dari sekarang kita udah gampang-gampangan, wih iPhone baru, nyicil lah nih 300.000 per bulan, nyicil lah iPhone tuh kan. Akhirnya apa? Ntar pas kita udah susah Allah kasih, nauzubillah, kita gampang banget kelit utang dan terus kelit utang gitu loh. Makanya dari sekarang, dari dini juga hindari utang, dari dini juga hindari riba, dari sini juga kita udah hindarin ambil pekerjaan yang ada syubhatnya, yang ada campur aduk haram halalnya, bahkan yang haram pun semuanya kita tinggalkan gitu loh. Makanya perdinikanlah, bahasanya apa sih, kok nggak ngerti bahasa yang bagus ya, wajar pesantren lulusan nggak baca bahasa Indo, kita belajar bahasa Arab doang. Intinya percepatlah perubahan kita untuk menjadi baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan pintu-pintu kebaikan lebih cepat pada kita nantinya, dan semoga dengan cepatnya kita buat baik pula, Allah tuliskan bagi kita sebagai hamba-hamba yang tidak merugi di masa mudanya, hingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya di hari kiamat kelak, dan Allah berikan naungannya, serta kemasukan kita ke surganya bersama orang kita cintai. Amin rabbal alamin. Itu teman-teman, percepatlah berubah jadi baik. Karena masa depan kalian tergantung sekarang jadi apa.
Kalau mau terlambat ya nggak apa. Banyak juga teman-teman ada di pesantren tuh yang karena circle nggak dijaga, alhasil apa sampai sekarang bertahan di situ. Bro, kerja apa? Bikin konten kah? Bisnis kah? Ini kah? Enggak, bro. Gitu kan. Masih nongkrong aja. Setiap hari story-nya nongkrong ini. Kasihan gitu kan. Karena apa? Ngefek tadi. Karena semakin terlambat dia itu ninggalin teman-teman yang buruknya. Semakin terlambat dininggalin segala macam lainnya, alhasil semakin lama juga dia bakal bingungan. Kerja apa ya? Harus ini apa ya? Mau amalan apa ya? Ngaji belum bisa karena dia terlambat. Maka Allah pun lambatkan buat dia untuk keberkahan, lambatkan juga buat dia untuk mendapatkan jawaban-jawaban yang selalu ditanyakan ke kita sama tetangga, sama orang tua kita. Kapan nikah? Kapan kerja? Atau sekarang jadi apa? Makin lambat juga Allah buka kita untuk kesempatan-kesempatan yang baik itu. Itu aja. Bila wa hidayah. Kita tutup doa pertemuan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Pak Kiai Gus Ustadz Syekh Abdul Muiz yang insya Allah semoga Allah perlancarkan rezekinya sampai jodohnya sampai surganya semuanya lancar, amin. Doain yang baik-baik buat Ustadz Abdul Muiz teman-teman, soalnya senyumnya dia baik banget nih, sedekah baik banget dia pasti acara ini, insya Allah berkah insya Allah. Oke, tafadhol Ustadz Abdul Muiz, saya berikan kepada Anda. Barakallahu fiikum teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz Zaid yang telah berkenan memberikan petuah-petuah kepada kita semua. Semoga ini semua bisa menjadi berkah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum itu Ustadz, ini ada penyerahan kenang-kenangan berupa sertifikat yang akan diwakilkan oleh Mas Farhan. Untuk panitia yang bertugas, silahkan, monggo. Ya, baik, terima kasih Mas Muiz. Ya, saya di sini mewakili dari Mas Farhan Firmansyah selaku Ketua LKKI Hadrid yang mana pada kesempatan kajian ini berhalangan untuk menyerahkan sertifikat secara simbolis kepada Ustadz Zaid Samosir. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang mana telah berkenan untuk menyampaikan kajian yang sungguh mengena di hati kami semua. Dan semoga apa yang telah kita lakukan bersama-sama tadi bisa mendatangkan berkah bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Ini Ustadz ada sedikit sertifikat dari kami, apresiasi dari kami LKKI Hadrid ITS 2021. Mungkin sekarang kami minta Ustadz untuk sesi foto sebentar sebagai dokumentasi penyerahan sertifikatnya Ustadz. Ya, langsung saja Ustadz ya, saya hitung. 1, 2, 3. Sudah Ustadz, terima kasih banyak Ustadz. Baik, terima kasih Mas Bagus JPS. Sebelum kita tutup rangkaian pada siang hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Doa mungkin bisa dipimpin oleh Ustadz Zaid. Monggo Ustadz untuk memimpin doa. Balikan ke Ustadz Muiz mungkin. Anda nggak bisa pimpin. Baik Ustadz, sebelum kita mengakhiri acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa juga, bacaan suratul Fatihah, al-hadinah al-solihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan kali ini. Nah, kami dari pihak panitia sudah mengirimkan link feedback, silahkan untuk diisi karena link feedback tersebut sebagai bahan evaluasi dari kita semua. Terima kasih. Mungkin Ustadz Zahid Zidan bisa meninggalkan forum. Sudah silakan kalau ada kesibukan lain. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik teman-teman,
Sekian rangkaian acara kajian pada siang hari ini. Terima kasih yang udah hadir. Jangan lupa tadi mengisi link feedback. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Gus Muiz. Matur nuwun Gus Muiz. Terima kasih semuanya yang udah hadir. Sudah dibolehkan untuk live kok. Silakan kalau mau live. Kalau mau sholat berjamaah langsung gas ber. Nazum. Sembayang Zoom ya. Sama, ayo Ham, Mami Ham. Recording. Tolong di stop dulu recording. Ya Allah.